Lagi pula, cakupan kekuatan jiwa Ye Chen tidak sebanding dengan Raja Pedang Perunggu, dan dia bertanya, "Senior, siapa itu?" Itu adalah tubuh spiritual dengan topeng di wajahnya. Raja Pedang Perunggu tersenyum masam di dalam hatinya. Tubuh spiritual memiliki kekuatan raja tingkat menengah. Mendominasi raja, nyaris tidak mampu bersaing dengan raja tingkat tinggi biasa, musuh tidak terkalahkan. Manusia topeng. Sebuah gambar melintas di benak Ye Chen. Mungkinkah untuk melihat apakah aku mati? Pria bertopeng itu tidak memiliki keluhan dengannya, tetapi dia ingin dia mati. Jelas, dia sengaja menargetkannya. Dia bisa merasakan bahwa jaring tak terlihat secara bertahap mendekatinya. Kemarilah, bahayanya tidak bisa dijelaskan. Nak, apakah kamu telah menyinggung banyak orang? Raja Pedang Perunggu menoleh dengan ekspresi tertekan. Dia bisa yakin bahwa pria bertopeng itu tidak menargetkannya. Karena itu tidak menargetkannya, itu jelas menargetkan Ye Chen. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menyinggung raja berpangkat tinggi tanpa alasan. Tidak heran dia seperti itu, tidak tertekan. Sebenarnya, aku tidak tahu siapa dia. Bagaimana Ye Chen tahu bahwa dia menjadi sasaran orang-orang kuat dari dunia lain, apalagi Raja Perang mati di tangan orang-orang ini, dan Permaisuri Xuan juga dibunuh. Lupakan saja, mungkin aku seharusnya tidak datang. Raja Pedang Perunggu menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran yang mengganggu, dan melanjutkan, "Saya katakan sebelumnya, jika Anda dapat mengambil ketiga pedang saya tidak akan mempersulit Anda. Sekarang ketiga pedang telah berlalu, saya akan terus," kata saya. "Terima kasih, senior." Untuk Ye Chen, yang terbaik adalah tidak mengundang citra Yuan Huang jika dia bisa. Ini adalah kartu truf penyelamat hidupnya. Aku melepaskan pikiranku tentang pedang terbaik. Raja Pedang Perunggu menjadi tertarik pada Ye Chen. Sejauh yang saya tahu, hanya ada 5 orang di seluruh dunia roh sejati yang memiliki domain pedang. 4 dari mereka ada di benua Tianjian saya, hanya Anda, bukan dari benua Tianjian. Tes, tahukah kamu berapa bobot tertinggi di domain pedang sekarang? Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tingkat 3. Raja Pedang Perunggu berkata ada 9 level di domain pedang, tetapi domain pedang lebih sulit untuk ditingkatkan daripada tubuh roh dan akan. Setiap kali Anda meningkatkan satu level, aturan pedang akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Jika domain pedang Anda dapat mencapai puncak tingkat kedua, bahkan jika saya berusaha sekuat tenaga, saya mungkin tidak dapat dengan mudah mengalahkan Anda dan mencapai tahap ketiga. Selama energi sejati Anda tidak habis, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Tentu saja, kekuatanmu sendiri masih rendah, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Raja Pedang Perunggu menyandang elemen pedang. Baik kekuatan serangan maupun pertahanan beberapa kali lebih kuat dari raja pada level yang sama, dan dapat bersaing dengan raja tingkat tinggi biasa. Itu wajar. Jika Ye Chen diminta untuk memilih 2 lawan, satu adalah raja berpangkat tinggi biasa dan yang lainnya adalah Raja Pedang Perunggu, Ye Chen lebih suka memilih raja berpangkat tinggi biasa, setidaknya pertahanan lawan tidak akan terlalu keterlaluan, dan memilih Raja Pedang Perunggu, selama takut kehabisan energi nyata. Belum tentu bisa melukai lawan, apalagi menang. Benua pedang surgawi mengumpulkan energi pedang dari seluruh dunia, dan ada juga dunia pedang luar angkasa yang aneh. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa pergi ke dunia pedang, yang akan sangat membantu ilmu pedang Anda. Tentu saja, Anda sebaiknya tingkatkan kultivasi Anda ke alam hidup dan mati. Saya dapat menahan pikiran untuk merebut pedang terbaik, tetapi orang lain mungkin tidak dapat menahannya, dan semua orang tahu bahwa kehidupan Raja Naga itu singkat. Sekarang dia menyerahkan pedang terbaiknya. Raja Pedang Perunggu hanya memilih untuk berteman dengan Ye Chen. "Oke, aku pergi dulu." Raja Pedang Perunggu tidak ingin tinggal lebih lama lagi, sosoknya melintas, dan dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan pergi. Pendekar pedang sebagian besar ditentukan, dan begitu pula Raja Pedang Perunggu. Berbicara pada dirinya sendiri, Ye Chen berbalik dan terbang ke arah faksi Changtian. Penampilan kedua dari pria bertopeng memberi Ye Chen sedikit lebih mendesak. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak yakin bisa lolos dari pembunuhan raja berpangkat tinggi. Yang terpenting, dia tidak tahu apakah dia punya waktu untuk pengorbanan untuk gambar naik ke ketinggian dan melihat jauh. Tolong tunjukkan gambar Yuan Huang, karena raja tingkat tinggi juga tidak bergerak, dan tembakannya pada dasarnya adalah pengetahuan. Sudah dekat untuk memahami cara hidup. Puncak penatua sekolah Changtian, Ye Chen menghela nafas lega. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat kepalanya. Induksinya tajam. Di ruang rahasia, ruang itu beriak, dan seorang lelaki tua berambut putih keluar. Raja Naga Senior. Kejutan melintas di wajah Ye Chen,
dan dia melangkah maju untuk memberi hormat, dengan tulus. Raja Naga tersenyum ramah dan berkata, setiap kali saya melihat Anda, saya dapat melihat kemajuan pesat Anda setiap saat. Ini sangat bagus. Saya tidak pernah berpikir bahwa sebelum saya akan mati, saya dapat melihat dua junior yang kuat tumbuh dengan cepat. Raja Naga Senior, kamu bisa melampaui batas umur, jadi kamu seharusnya bisa memperpanjang umurmu lagi. Memang ada cara untuk memperpanjang hidup, tapi ini belum waktunya, dan hampir menemui jalan buntu. Raja Naga terlihat sedikit lebih serius. Jalan buntu. Ye Chen punya firasat buruk. Tidak ada gunanya memberitahumu hal-hal ini sekarang. Kamu akan tahu nanti. Aku di sini kali ini, pertama untuk mengetahui tentang entrymu, dan kedua untuk mengucapkan selamat tinggal. Senior akan pergi ke jalan buntu itu. Ye Chen sangat pintar, dia bisa menebak semuanya sekaligus. Semua orang fana, dan bisa mati beberapa tahun lebih lambat dari yang lain sudah merupakan nikmat dari Mahadewa. Raja Naga tidak ingin tinggal di topik ini, dan berkata terlihat bahwa kamu telah memahami jalan kematian. Selanjutnya, selama kamu memahami jalan hidup dan saling mengkonfirmasi, kamu akan menjadi mampu mencapai alam hidup dan mati. Namun, cara hidup adalah yang paling sulit untuk dipahami. Saat itu, gadis Yan menyadari cara kematian pada usia 31 tahun, dan cara hidup pada usia 34 tahun. Setelah setahun, dia memasuki alam hidup dan mati. Saya tidak meragukan pemahaman Anda, tetapi yang ingin saya ingatkan adalah bahwa ketika Anda memahami cara hidup, jangan terburu-buru. Semakin cemas Anda, semakin jauh Anda akan keluar dari jalan hidup, merasakan keberadaan kehidupan di alam, merasakan vitalitas segala sesuatu, merasakan beberapa hal biasa yang biasanya tidak Anda perhatikan, dan juga merasakan kekejaman dan kegelapan hidup. Alasan mengapa banyak orang jenius tidak dapat memasuki alam hidup dan mati adalah karena mereka berada di jalan ini. Maju semakin jauh. Raja Naga Senior, saya percaya bahwa saya akan segera memahami jalan hidup. Ye Chen berbeda dari yang lain, dia telah mengalami kehidupan dan kematian yang nyata, dan kedatangannya sebenarnya mendapatkan kehidupan dari persepsi kematian. Tidak mungkin, yang dia rasakan hanyalah nyawanya sendiri. Ini bukan kehidupan semua makhluk hidup, tetapi digunakan sebagai terobosan. Titik awal lebih tinggi dari yang lain. Hehe, itu yang terbaik. Raja Naga tidak meragukan bahwa kata-kata Ye Chen meyakinkannya. Setelah lebih dari 10 tahun pengamatan, dia dan Permaisuri Xuan sangat jelas tentang disposisi Ye Chen, jujur. Menakutkan, dia belum pernah melihat pemuda yang begitu menakutkan, banyak orang tahu kelemahan mereka, tetapi sulit untuk menghindarinya. Dan Ye Chen selalu bisa merenungkan dirinya sendiri dan menyublimkan dirinya. Terkadang, dia bahkan merasa bahwa dia dan Ye Chen tidak berada di dunia yang sama. Perasaan ini sangat aneh. Senior, kamu tidak sabar menungguku memasuki dunia hidup dan mati sebelum kamu pergi ke jalan buntu itu. Ye Chen tidak ingin Raja Naga mati di dalam hatinya. Pasti ada banyak rahasia di dunia ini, bahwa dia tidak tahu. Sudah terlambat. Jika saya tidak pergi, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Raja Naga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Setelah aku pergi, gadis Sujing akan menyerahkannya padamu. Tentu saja, ini pertama kalinya aku datang ke Sekte Changtian. Li Xiaozi mengira dia juga seorang pendekar pedang jenius yang luar biasa saat itu. Sayangnya, dia meninggal lebih awal dan tidak dapat sepenuhnya menyadari potensinya. Orang-orang dari dunia lain selalu menjadi roh sejatiku dunia. Dari zaman kuno hingga saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati karena tangan mereka. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu siapa penjaga Sekte Changtian. Mungkin aku mengetahuinya. Saat dia mengatakan itu, Raja Naga tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwanya dan menyebarkannya ke segala arah. Itu adalah kekuatan jiwa rahasia, hanya bisa merasakan sedikit fluktuasi. Jika bukan karena Raja Naga tepat di depan matanya, Ye Chen mungkin tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan jiwa Raja Naga, dia dapat merasakannya sekarang karena dia memiliki persiapan psikologis. Apa? Raja Naga mengerutkan kening, tiba-tiba meraih bahu Ye Chen, dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, ruang itu dibalik, dan Ye Chen dan Raja Naga muncul di tengah pegunungan di belakang sekolah Changtian. Ye Chen sedikit pusing, dan dengan cepat menstabilkan pikirannya. Senior, ada apa? Aneh. Ada formasi yang sangat misterius di bawah sini, tapi formasi ini sepertinya telah hancur sedikit, dan nafasnya bocor. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukannya. Pembentukan. Ye Chen mengira dia telah bertarung dengan Raja Api Racun dan Raja Tangan Darah di sini, mungkinkah pertempuran itu yang mengubah lingkungan geografis dan mengungkap formasi ini?
Tentu saja, kekuatan jiwanya tidak sebaik Raja Naga, tetapi dia tidak menyadarinya. Pergi, turun. Ada cahaya kuning bumi di tubuh Raja Naga, seperti teknik pelarian bumi, dan dia dengan cepat menyelinap bersama Ye Chen. Di tengah jalan, Ye Chen hampir tidak bisa merasakan keberadaan ruang. Ketika berada sekitar 30.000 hingga 40.000 meter di bawah tanah, Raja Naga berhenti. Bersenandung, telapak tangan terentang, cahaya kuning tanah menyebar, dan tanah di depan Raja Naga secara otomatis terdorong menjauh, akhirnya membentuk ruang bawah tanah yang sangat besar, dan di tengah ruang bawah tanah terdapat bola tanah dengan diameter sekitar 30 meter, bulat sempurna tanpa jejak ketidaksempurnaan, fluktuasi formasi samar ditransmisikan dari atas. Itu formasi spiritual Raja Api. Yang disebut metode pembentukan roh adalah membuat kekuatan jiwa tidak terdeteksi. Ketika kekuatan jiwa memindainya, ia akan langsung mengabaikan tempat ini dan memperlakukannya sebagai tanah biasa. Siapakah Raja Api itu? Raja Naga berkata, ketika saya masih muda, saya berkenalan dengan Raja Api beberapa kali, tetapi dia kemudian menghilang. Jika dia adalah penjaga sekte Changtian, maka dia pasti telah menjadi kaisar. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya Raja Api. Namun, saya ingat dia sekitar 70 atau 80 tahun lebih tua dari saya. Kaisar Api sudah mati. Ye Chen melihat bola tanah. Mati atau tidak, kamu akan tahu jika kamu menguraikan formasi roh ini. Raja Naga menutup matanya, kekuatan jiwanya menembus bola bumi, dan dengan hati-hati merasakan hukum pembentukan roh. Setelah sekian lama, Raja Naga membuka matanya. Ini sangat pintar. Untungnya, formasi ini telah aus. Sepertinya energi untuk mempertahankannya tidak mencukupi. Jika tidak, saya mungkin tidak dapat memecahkannya. Menabrak. Kekuatan jiwa Raja Naga bergetar, dan bola bumi hancur, menampakkan bola cahaya ungu di tengah bola cahaya, sesosok duduk di sana dengan kepala tertunduk. Benar saja, itu Raja Api, bukan, itu Raja Api. Raja Naga menghela nafas, dan berkata, selama ratusan tahun, saya tidak bertanya tentang urusan dunia, dan menyembunyikan keberadaan saya, untuk membiarkan diri saya mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan tempur saya. Sayangnya, pada akhirnya, itu masih bukan apa-apa. Tanpa diduga, Kaisar Api Senior sudah mati. Ye Chen selalu ingin tahu tentang Kaisar yang melindungi Sekte Changtian. Dia melihatnya hari ini, tapi dia hanya orang mati, tidak ada lagi. Bagaimanapun, faksi Changtian selamat hanya karena pencegahan Kaisar Api ke dunia luar. Raja Naga Senior, tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh Kaisar Api Senior ini? Ye Chen bertanya. Raja Naga berkata, ketika saya bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi orang nomor satu di bawah gelar Kaisar dan Raja. Dilihat dari bakat dan pemahamannya yang jauh melebihi saya khawatir dia sama sekali bukan lawannya jika dia sedang menunggu gelar Kaisar. Saya dekat dengan Raja yang dapat meninggalkan jejak di tablet tanda Kaisar, dan saya mendengar bahwa Kaisar Api pernah mengungkap trik unik untuk melestarikan faksi Changtian. Uniknya ini trik yang tidak berani dilakukan oleh siapapun di seluruh benua langit darah. Jika Anda benar-benar ingin memindahkan faksi Changtian, bahkan Kaisar pun tidak akan berani mengekspos trik yang mengejutkan seluruh Blood Sky kontinen. Ngomong-ngomong, Senior Zan Wang pernah bertemu dengan seorang lelaki tua yang mampu memadatkan bola api yang mirip dengan matahari. Bola api itu berisi 3 misteri api, air, dan bumi, dan ketiga misteri itu telah terpenuhi. Sangat menakutkan, dan dapat dengan mudah menghancurkan bintang yang lebih besar. Mungkinkah lelaki tua itu adalah Kaisar Api? Ye Chen memiliki beberapa alis. Ayo masuk, Kaisar Api seharusnya meninggalkan beberapa informasi. Raja Naga melangkah ke bola lampu ungu, dan Ye Chen mengikuti. Bola cahaya ungu tidak seperti apa-apa. Keduanya berjalan masuk tanpa hambatan. Terlihat, kepala Kaisar Api terkulai, wajahnya pucat, matanya tertutup, dan tidak ada kehidupan di tubuhnya. Namun berlalunya waktu tidak meninggalkan jejak apapun pada tubuh Kaisar Api, kulit dan dagingnya masih montok, tanpa kendur, memancarkan aura. Itu bahkan membuat Ye Chen merasa sulit bernapas. Energinya belum hilang, dan tubuhnya masih mengandung kekuatan yang sangat kuat. Jangan melawan, atau tubuhnya akan meledak secara naluriah, menghancurkan mereka yang mendekatinya. Raja Naga mengingatkan Ye Chen. Ya, Ye Chen mengangguk, tidak berani melakukan tindakan yang tidak pantas. Di depan Kaisar Api, ada 3 slip giok. Raja Naga mengambil slip giok pertama dan berkata dengan lembut, ini slip giok Liu Yin. Masukkan esensi sejati ke dalamnya, dan suara yang agak tua keluar dengan cara yang agung. Kebencian, dengan kekuatan tempur bintang 6-ku,
tidak ada harapan untuk keluar. Mungkinkah Mahadewa benar-benar ingin menghancurkan dunia rohku yang sebenarnya dan membiarkan orang-orang dari dunia lain mengamuk? Kapan dunia rohku yang sebenarnya benar-benar milik ke dunia? Kami tidak tertindas oleh dunia lain dan bisa datang dan pergi dengan bebas. Sayangnya, saya tidak sabar menunggu hari itu, mereka yang ditakdirkan. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Di cincin roh penyimpanan, ada banyak bahan berkualitas tinggi dan jutaan keping berkualitas tinggi batu roh, dan 2 slip giok menyimpan 2 seni bela diri esoterik tingkat atas saya. Satu adalah minggu bepergian ke langit, dan yang lainnya adalah air dan fire rootless. Silakan belajar dengan giat. Saya sangat berharap Anda dapat mematahkan penindasan dunia lain dan menjadi saya adalah dunia roh yang sebenarnya. Orang pertama di segala usia, suatu hari, dapat membalas dendam darah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam roh yang sebenarnya dunia. Mungkin ini keinginanku yang berlebihan, tapi harapan lebih baik daripada keputusasaan, itu saja, aku juga lelah. Suara itu secara bertahap melemah. Ye Chen dan Raja Naga terdiam untuk waktu yang lama. Suara Kaisar Api sangat tidak rela, dengan kengganannya sendiri, dan juga kengganannya untuk melayani orang-orang di dunia roh sejati. Kengganan yang mendalam semacam itu membuat nadanya sangat menular. Ye Chen dan Raja Naga tampaknya berada di adegan, ada mati lemas di hati saya. Kekuatan tempur bintang 6, hehe, bahkan kekuatan tempur bintang 6 tidak dapat menembus, saya khawatir saya tidak dapat melarikan diri, tetapi tenggat waktu telah tiba, saya harus menerobos. Raja Naga berkata dengan suara rendah. Ye Chen bertanya lagi Raja Naga Senior, kekuatan tempur bintang apa kamu? Dari kata-kata Kaisar Api, Ye Chen dapat dengan mudah menebak bahwa apa yang disebut kekuatan tempur bintang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan Raja Kehidupan dan Kematian. Saya adalah kekuatan tempur bintang 5. Saat ini, kecuali beberapa monster tua yang tersembunyi dari dunia, saya tidak tahu seberapa dalam. Yang tertinggi adalah kekuatan tempur bintang 5, seperti Kaisar Su, Kong Di, dan aku. Huang dan yang lainnya telah mencapai level tinggi dari kekuatan tempur bintang 5, sementara aku sedikit di belakang, dan gadis yang hampir mencapai level ini. Void Emperor Kong Di adalah kekuatan tempur bintang 5. Ye Chen mengerutkan kening. Dengan cara ini, Raja tingkat pertama harus memiliki kekuatan bintang 1, Raja tingkat menengah harus memiliki kekuatan bintang 2, Raja tingkat tinggi harus memiliki kekuatan bintang 3, Raja tingkat atas harus memiliki kekuatan bintang 1. Memiliki kekuatan bintang 4, Raja tingkat Kaisar harus memiliki kekuatan bintang 5, dan Raja Naga Senior harus memiliki kekuatan tingkat atas. Raja yang paling kuat memisahkan diri dari 4 bintang dan mencapai bintang 5, dan hal yang sama berlaku untuk Permaisuri Xuan Senior. Jika Senior Yuan Huang tidak mati, dia seharusnya lebih kuat dari Kaisar Api Senior, setidaknya kekuatan tempur bintang 7. Ye Chen diam-diam menebak. Apa yang Raja Naga katakan selanjutnya membenarkan tebakan Ye Chen. Jika Anda ingin meninggalkan jejak di monumen tanda Kaisar, kekuatan tempur bintang 7 adalah intinya, tetapi orang seperti ini belum muncul selama puluhan ribu tahun, dan bahkan kekuatan tempur bintang 6 pun langka. Saya punya hidup selama lebih dari 1000 tahun menurut kesan saya, hanya ada 2 atau 3 orang dengan kekuatan tempur bintang 6, Kaisar Api dihitung sebagai 1, dan Patriark Mayat Hidup Tanah Kuno Liar di wilayah Tianwu dihitung sebagai 1, dan saya tidak tahu apakah ada yang ketiga. Tetapi dunia roh sejati tidak bisa tanpa Kaisar, jadi standar Kaisar telah dikurangi menjadi 5 bintang. Karena saya jarang mengungkapkan kekuatan saya yang sebenarnya, saya belum menjadi Kaisar. Tentu saja, ini tidak masuk akal bagi saya. Raja Naga berbicara dengan fasih. Raja Naga Senior, Kaisar Api Senior mengatakan bahwa keluar adalah jalan buntu. Ye Chen sangat ingin tahu. Mengangguk, Raja Naga berkata ya. Buntu ini, dari zaman kuno hingga sekarang, benarkah banyak orang yang menerobosnya? Raja Naga melihat bahwa Ye Chen memiliki begitu banyak masalah, jadi dia tahu bahwa jika dia tidak mengungkapkan sedikit pun, itu akan menyebabkan Ye Chen memiliki lebih banyak pikiran yang mengganggu. Kekuatan tempur minimum dari jalan buntu adalah 5 bintang, tetapi ini adalah zaman kuno. Setelah zaman kuno, jalan buntu benar-benar menjadi jalan buntu. Anda harus tahu sesuatu tentang catatan 4 kaisar besar, dia pernah melewati jalan buntu, tetapi sayangnya dia gagal, dan malah menderita luka serius yang tidak bisa disembuhkan. 4 kaisar agung tidak pernah menerobos. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam.
Empat kaisar besar adalah kaisar yang meninggalkan jejak di Kaisar Markstelle, dan kekuatan tempur mereka setidaknya setingkat bintang 7, mereka tidak dapat menerobos. Bagaimana Raja Naga bisa menerobos? Jangan khawatir, ada fluktuasi di jalan buntu, dan terkadang kamu sangat beruntung bisa melewati kekuatan tempur bintang 5. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, ada Raja Kekuatan Tempur Bintang 1 Fengdi yang menerobos jalan buntu. Tentu saja, wajar jika aku gagal menerobos. Lagi pula, meski aku tidak mencoba menerobos, aku akan mati. Tidak ada harapan, jadi lebih baik aku mencoba keberuntunganku. Ye Chen mengangguk. Dia tahu bahwa Raja Naga telah mengambil keputusan, dan jika dia tidak masuk sekarang, harapannya akan menjadi semakin kecil. Sebelum dia meninggal, kondisi fisiknya akan sangat buruk. Meskipun Raja Naga adalah raja hidup dan mati, tidak peduli seberapa buruk itu, tetapi pasti akan terpengaruh. Hanya pada saat kembali ke cahaya kekuatan tempur puncak dapat meletus. Sayangnya, saat itulah kematian yang sebenarnya. Cincin roh penyimpanan Kaisar Api dan seni bela diri mendalam tingkat atas diserahkan kepada Anda. Meskipun Anda berlatih cara ilmu pedang dan apa yang telah Anda teliti adalah gerakan pedang, Anda dapat menggunakan seni bela diri Kaisar Api yang mendalam untuk menyempurnakan seni bela diri Anda dan ilmu pedang. Jika ilmu pedang Anda dapat mencapai tingkat Kaisar Api, maka Anda setidaknya harus menjadi petarung bintang 5 terbaik. Dengan sapuan tangan Raja Naga, cincin roh penyimpanan yang dikenakan oleh Kaisar Api jatuh secara otomatis, dan 2 slip batu giok di tanah jatuh ke tangan Ye Chen. Ye Chen tidak menolak, dia tahu bahwa ini tidak berguna bagi Raja Naga. Tunggu, aku akan mengatur ulang tempat ini untuk menutupi aura yang terekspos di sini. Ingat, jangan beritahu siapapun berita bahwa Kaisar Api sudah mati, bahkan faksi Changtian. Jika tidak, jika bocor, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebelum Anda mencapai alam hidup dan mati, Anda hanya bisa berhati-hati. Ye Chen tahu. Secara alami, Ye Chen tidak akan mengungkapkan berita bahwa Kaisar Api telah mati. Keduanya berjalan keluar dari bola lampu ungu, dan Raja Naga membentuk segel dengan tangannya, menutupi bola lampu ungu dengan cahaya kuning kaki yang menakjubkan. Setelah beberapa saat, bola lampu ungu ditutupi oleh bola bumi lagi, dan tidak ada nafas yang keluar, bahkan jika Ye Chen menggunakan jiwanya untuk bahkan setelah diperiksa dengan cermat, mereka tidak dapat menemukan apapun di dalam bola tanah, dan kekuatan jiwa langsung melewatinya. Keluar. Setelah menyelesaikan pengaturan, Raja Naga menangkap Ye Chen, dan ruang itu berteleportasi ke ruang rahasia tempat tinggal Ye Chen. Dengan desahan lega, Raja Naga akhirnya memerintahkan begitu berita kematianku menyebar, Istana Surgawi Dewa Naga akan berada dalam bahaya. Gadis Yan lemah sendirian, dan akan sulit untuk mempertahankan Istana Surgawi Dewa Naga. Namun, saya telah mengatur elit sebenarnya dari Istana Surgawi Dewa Naga untuk di tempat rahasia, gadis Su Jing juga ada di sana. Ketika Anda mendengar berita tentang kehancuran Istana Surgawi Dewa Naga, jangan impulsif. Seperti selama orang itu masih ada, kamu bisa melakukan semuanya lagi, jaga. Ye Chen tidak berkata apa-apa, hanya merasakan darah mendidih dan terbakar. Ini adalah bola naga untuk menemukan alam rahasia. Ini lebih baik daripada bola nagamu. Untuk cara memasuki alam rahasia, ada catatan terperinci di bola naga. Kamu harus bisa mempelajarinya setelah menghabiskan beberapa waktu. Raja Naga mengeluarkan bola naga emas dari cincin roh penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen dapat merasakan bahwa bola naga emas berisi nafas naga raksasa, yang sangat mirip dengan nafas Su Jing. Saat dia memegang bola naga emas, dia sepertinya memiliki hubungan dengan suatu tempat di suatu tempat, tapi hubungan semacam ini sangat kabur, dan sulit menemukannya di alamnya. Aku pergi. Selanjutnya, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Raja Naga mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada langit berbintang tak berujung melalui ruang rahasia. Raja Naga Senior, berhati-hatilah. Ye Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke pihak lain. Bersenandung. Saat berikutnya, tubuh Raja Naga menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di langit berbintang yang luas, cahaya putih menyala, dan Raja Naga tersapu ke kedalaman langit berbintang. Mengangkat kepalanya dan berdiri tegak, Ye Chen menarik napas dalam beberapa kali. Kekuatanku masih terlalu lemah. Raja Naga Senior bahkan tidak memberitahuku beberapa rahasia. Dia takut aku akan berada dalam bahaya dan itu akan mempengaruhi pemahamanku tentang cara hidup. 2 slip batu giok yang ditinggalkan oleh Kaisar Api mengandung seni bela diri tingkat atas, bahkan Kaisar Void dan Kongdi mungkin tidak dapat mempelajari seni bela diri tingkat ini, karena ia ingin mengintegrasikan beberapa makna mendalam yang sempurna menjadi satu bersama. Itu terlalu sulit, bahkan jika mereka dapat diintegrasikan,
mereka harus mampu menciptakan kerangka seni bela diri yang cukup misterius. Keduanya sangat diperlukan. Ye Chen tidak memiliki rencana untuk mempelajari dua seni bela diri esoteris tingkat atas ini saat ini. Bukannya dia tidak menyukainya, juga tidak berpikir dia tidak bisa mempelajarinya, tetapi dia tidak ingin terganggu. Hal terpenting baginya sekarang adalah memahami jalan hidup, dan kemudian jalan hidup saling konfirmasi dengan jalan kematian. Saat dia mencapai alam hidup dan mati, dan memasuki alam hidup dan mati, dia bisa selalu berada dalam kesatuan antara manusia dan alam, dan dia dapat memahami sesuatu dengan lebih cepat beberapa kali, atau bahkan 10 kali, buang-buang waktu. Sekarang pelajari seni bela diri esoterik tingkat atas. Namun, ketika saya memasuki dunia hidup dan mati, saya harus memiliki kekuatan tempur bintang 3, jika tidak saya akan menjadi lebih rendah. Kekuatan tempur teratas bintang 3 adalah raja tingkat tinggi teratas, kedua setelah raja tingkat atas. Ye Chen saat ini hampir merupakan raja tingkat menengah biasa. Jauh dari tingkat ini, tingkat tinggi yang sedikit lebih kuat raja dapat menyerang dengan satu gerakan. Untuk membunuhnya, raja berpangkat tinggi yang kuat dapat dengan mudah membunuhnya ratusan atau ribuan mil jauhnya, apalagi raja teratas. Dapat dikatakan bahwa semakin jauh Anda melangkah, semakin besar jarak antar level, karena ini bukan lagi celah dalam kultivasi, tetapi celah dalam kekuatan tempur yang sebenarnya. 1 adalah 1 dan 2 adalah 2. Bahkan Ye Chen, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan tempur bintang 2, dia dapat mengalahkan seseorang dengan kekuatan tempur bintang 3. Jika bisa dikalahkan, maka Ye Chen bukanlah kekuatan tempur bintang 2, melainkan kekuatan tempur bintang 3. Gao Ziyuan, pedang ini untukmu. Di aula penatua tertinggi, Ye Chen mengeluarkan pedang abadi, dan dengan goyangan tangannya, pedang abadi dimasukkan ke tanah aula di sebelah Gao Ziyuan, dan energi pedang meluap. Penatua tertinggi. Gao Ziyuan ragu-ragu, dia bisa melihat bahwa pedang ini mengandung kekuatan abadi yang sangat kuat, yang lebih kuat dari niat pedangnya yang abadi. Baginya, memegang pedang ini tidak lebih lemah dari memegang pedang kelas atas palsu. Kamu telah menjadi raja setengah langkah, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa pedang yang bagus? Sudah setengah tahun sejak Ye Chen datang ke faksi Changtian. Dalam 6 bulan terakhir, faksi Changtian telah berkembang cukup baik karena hubungan Ye Chen. Para murid berlipat ganda. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat dianggap sebagai tulang punggung Gao Ziyuan memenuhi harapan, hanya setengah bulan yang lalu. Berhasil menjadi raja setengah langkah. Seorang raja setengah langkah jenius berbeda dari raja setengah langkah biasa, tetapi senjatanya harus mengikutinya, ada pedang semi-sempurna di cincin roh penyimpanan Ye Chen. Namun, itu tidak sebagus pedang 100 dunia. Niat pedang abadi yang terkandung dalam pedang 100 dunia sangat cocok untuk Gao Ziyuan. Di tangannya, pedang 100 dunia hanyalah pedang kelas atas palsu biasa. Terima kasih, penatua tertinggi. Gao Ziyuan mengucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya, saya akan meninggalkan faksi Changtian untuk jangka waktu tertentu, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Selama periode ini, faksi Changtian akan mengandalkan Anda untuk melindunginya. Dengan Anda dan tetua Lu, faksi Changtian dia seharusnya tidak membiarkan siapapun menggertaknya. Penatua Lu dipukuli hingga demensia pada awalnya, tetapi itu sebenarnya karena penyumbatan darah di kepalanya, seiring berjalannya waktu, dan Ye Chen memberinya obat yang berharga untuk penyembuhan. Secara bertahap pulih, dengan Penatua Lu dan Gao Ziyuan di sekitar, kecuali seseorang ingin secara agresif menyerang faksi Changtian, seharusnya tidak ada masalah. Elder Taisang, jangan khawatir, Ziyuan akan melindungi faksi Changtian dengan baik. Saat faksi Changtian sedang berjuang, Gao Ziyuan bisa bertahan, apalagi sekarang. Hari kedua, Ye Chen meninggalkan faksi Changtian. Untuk memahami cara hidup, seseorang harus lebih banyak berjalan dan melihat lebih banyak, dan mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Gemuruh. Di atas laut yang bergolak, awan hitam menutupi bagian atas, dan angin puyuh yang kuat menggulung air laut, membentuk kolom air yang membentang ke langit, ular listrik perak ditembakkan ke udara, dan kadang-kadang beberapa ular listrik terjerat menjadi satu untuk membentuk gelombang listrik tebal naga, arus listrik yang mengerikan melumpuhkan udara. Di bawah awan hitam, sesosok terbang melewati. Alam juga memiliki kehidupan uniknya sendiri. Saat tidak marah, tenang dan cuaca cerah. Begitu marah, situasi berubah dan niat membunuh penuh. Ular listrik menebas tubuh Ye Chen dari waktu ke waktu, tersebar, dan terhubung ke langit dan bumi, mencoba menarik Ye Chen. Hati-hati, badai di lautan tak berujung tidak sebanding dengan badai di daratan. Tentu saja, bagi Ye Chen, itu hanya menggelitik. Badai menutupi area terbatas,
dan terbang puluhan ribu mil. Ye Chen meninggalkan area badai, dan cuaca menjadi cerah kembali. Angin cerah. Dibandingkan dengan area badai hitam di belakang, itu adalah perbedaan antara surga dan neraka. Pelangi menggantung di langit. Ye Chen samar-samar tampaknya memiliki wawasan, tetapi dia tampaknya tidak memiliki apa-apa. Tidak cukup untuk mengerti. Ye Chen melanjutkan perjalanannya. Paus raksasa itu mungkin bukan tandingan ular laut. Di lautan tak berujung, pertempuran terjadi sepanjang waktu, dan perselisihan teritorial antara binatang laut dapat dilihat di mana-mana. Dalam pandangan Ye Chen, ada pertempuran paus raksasa 9 tingkat dan ular laut 9 tingkat, dan gelombang yang ditimbulkan tidak ada, kurang dari pertempuran kecil badai, laut mengamuk ribuan meter, langit terkadang cerah, terkadang awan gelap menutupi bagian atas, terkadang angin bertiup kencang, dan terkadang ular listrik menyerang dengan liar. Di pusaran yang kacau, seekor paus raksasa sebesar pulau terjerat dengan ular laut sepanjang ribuan meter. Ketika orang biasa melihat pemandangan ini, kaki mereka akan gemetar ketakutan. Pada akhirnya, ular laut itu menggigit paus raksasa dengan satu gigitan, dan racun itu masuk ke tubuh paus raksasa di sepanjang giginya. Paus raksasa itu secara bertahap berhenti meronta dan kehilangan semua vitalitasnya. Alam itu kejam, seleksi alam, survival of the fittest. Meskipun Ye Chen mengetahui kebenaran ini sebelumnya, dia jarang tenang untuk menghargai maknanya, seolah-olah ada beberapa kebenaran yang dapat dipahami dan dikatakan semua orang, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar dapat memahami maknanya yang dalam. Alam memiliki sisi kejam dan sisi lembut. Sepanjang jalan, Ye Chen melewati banyak pulau kehidupan. Di pulau-pulau itu, tanaman hijau subur, dan orang-orang hidup damai di sini. Petani bertani di ladang, nelayan memancing di laut, dan wanita membawa anak-anak mereka untuk melakukan pekerjaan rumah. Ye Chen melihat senyum tulus di wajah mereka. Kadang-kadang, Ye Chen akan tinggal di pulau itu untuk jangka waktu tertentu, bertani dan memancing, menggoda anak-anak, mengobrol dengan beberapa orang tua, mendengarkan cerita masa muda mereka dan persepsi mereka tentang kehidupan. Lambat laun, Ye Chen menumbuhkan janggut, dan janggut itu berangsur-angsur menjadi lebih tebal, namun, penampilannya yang tampan juga membuat banyak wanita terpesona dan melamun. Para perompak datang. Para perompak datang. Nelayan yang sedang mencari ikan berlari turun dari perahu sambil berteriak-teriak sedih. Ye Chen melihat sekeliling dan melihat lusinan kapal perang bersenjata berat mendekat ke laut. Bendera kapal perang ini semuanya berlatar belakang tengkorak putih. Ada juga prajurit di pulau itu, tetapi prajurit yang paling kuat ada di alam Yuan-Yuan, dan hanya ada beberapa dari mereka, kebanyakan dari mereka ada di alam kultivasi Qi. Ini hanyalah sebuah pulau biasa. Haha, bunuh semua pria dan bawa kembali wanita cantik. Di kapal perang terdepan, seorang pria bermata satu tertawa dengan angkuh, dan bajak laut di belakangnya juga tertawa, dengan mata galak. Pulau kehidupan biasa semacam ini tidak berharga bagi mereka, dan hanya beberapa wanita cantik yang bisa melampiaskan amarahnya, lalu melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Mereka telah melakukan hal semacam ini lebih dari sekali atau 2 kali. Anak muda, aku tahu kamu adalah petarung yang kuat, tetapi ada banyak bajak laut, jadi kamu harus segera kabur. Pria tua yang sering mengobrol dengan Ye Chen mendesak Ye Chen. Jangan khawatir, Pak Tua, mereka hanya bajak laut. Mata Ye Chen berkedip dingin, meskipun dia memahami jalan hidup, hidup memiliki sisi indah dan sisi gelap, tapi dia memahami hidup dan mati, tidak mengabaikan hidup dan mati. Tubuhnya melompat, Ye Chen mengeluarkan pedang jahat, dan menebas ke arah lautan. Cahaya pedang yang mengerikan itu panjangnya ribuan kaki, dan jurang yang dalam terpotong di lautan, bahkan dasar laut bisa terlihat, menghancurkannya seperti bambu yang patah. Ah, itu pria yang sangat kuat, lari. Sebelum para perompak mendekati pulau itu, mereka ketakutan dan bodoh, dan memutar haluan kapal dengan putus asa, menyebabkan kekacauan. Oh, semua kapal perang dibelah, dan bajak laut dalam jangkauan serangan cahaya pedang musnah, sementara bajak laut di sekitarnya juga terpengaruh oleh angin pedang, dan tubuh mereka berubah menjadi kabut darah. Satu pedang, semua mati. Gemuruh, air laut mengalir mundur, memenuhi permukaan laut yang terpotong oleh cahaya pedang, dan semua orang di pulau itu tercengang. Ternyata dia adalah pria yang sangat kuat. Kupikir dia hanya seorang prajurit pengembara biasa. Beberapa wanita merasa sentimental di hati mereka, mereka tidak layak untuk Ye Chen seperti itu. Para perompak musnah, tetapi Ye Chen mengerti bahwa dia dapat membantu untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Jika dia ingin bertahan hidup di dunia ini, dia harus cukup kuat. Ada seorang jenius muda di pulau yang berada di alam Yuan-Yuan melihat betapa kuatnya Ye Chen. Dia dengan tulus datang ke sini untuk belajar darinya.
Ye Chen mengajarinya selama beberapa hari, meninggalkan beberapa sumber daya, lalu pergi. Setelah dia pergi, pemuda itu mungkin mati di tangan para perompak, atau dia mungkin menjadi orang yang terkenal dan berkuasa di dunia. Siapa yang tahu masa depan. Ye Chen hanya memberinya harapan untuk menjadi orang yang kuat. Di langit berbintang yang tak terbatas, ada tempat yang gelap dan kacau, tak terduga. Bang bang bang. Di kedalaman kekacauan, sinar cahaya bersinar, dan aura menakutkan memenuhi langit berbintang. Apa? Saat berikutnya, teriakan nyaring terdengar, dan kabut darah terlempar keluar dari kekacauan, ditaburi bintang kecil di dekatnya. Bintang kecil itu sedikit bergetar, dan darah mengalir secara horizontal. Huff, hanya dengan kekuatan tempur bintang 5, kamu berani memaksa masuk ke tempat ini, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di kedalaman kekacauan, sebuah suara keluar. Hehe, lebih dari 1000 tahun yang lalu, orang-orang dengan kekuatan tempur bintang 5 menyelinap keluar sementara kita tidak memperhatikan. Mungkin mereka mengira mereka beruntung dan bisa keluar. Hal semacam itu hanya terjadi sekali dalam 10.000 kali. Dengan kami menjaga tempat ini, orang-orang dari dunia roh yang sebenarnya, dari generasi ke generasi, bahkan tidak berpikir untuk keluar. Itu wajar, tetapi lain kali seseorang datang dan meminta saya untuk bergerak, saya sudah lama tidak bergerak, dan waktu untuk rotasi akan datang. Jangan khawatir, ada banyak peluang. Begitu pertempuran besar terjadi di dalam, seseorang pasti akan melarikan diri. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan melawanmu. Hehe, cukup dengan kata-katamu. Sayangnya, ini bukan dunia kita. Jika kita memaksa masuk ke dalamnya, kita akan menderita kerugian mendasar. Jika tidak, kita juga bisa masuk dan membantai serta menjarah sumber daya di dalamnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan. Jangan khawatir, bertahun-tahun telah berlalu, dunia roh sejati menjadi semakin lemah, dan kesuksesan tidak jauh. Saya berharap hari ini akan segera datang. Suara itu menjadi semakin lemah dan semakin lemah hingga menjadi sunyi. Di bintang terdekat, darah mengalir secara horizontal, dan lubang yang dalam terbentuk oleh air darah di beberapa tempat. Sulit membayangkan mengapa air darah masih memiliki kekuatan seperti itu dalam jarak yang begitu jauh. Kartu menghapus. Tiba-tiba, sekantong tanah menonjol di permukaan bintang, kantong bumi terbelah, dan sesosok muncul. Buntu memang jalan buntu, dan Raja Naga juga mati. 3000 tahun kultivasi telah berubah menjadi cipratan darah. Orang-orang di dunia yang berbeda ini sangat kuat, kecuali segel itu dalam roh sejatiku, dunia yang dapat meninggalkan jejak pada tablet tanda kaisar-kaisar dibangkitkan, jika tidak, tidak ada cara untuk melewati jalan buntu. Hah? Darahnya tidak ada aktivitas sama sekali, tidak mungkin. Sebuah bola sel darah digantung di tangan sosok itu, sel darahnya tidak aktif sama sekali, mereka tampak seperti vagina merah, bukan darah segar. Raja Naga, sebagai raja manusia di dunia roh sejati, memiliki basis kultivasi tertinggi, dan dia secara alami telah mencapai alam kelahiran kembali dari setetes darah. Meskipun perbedaan kekuatannya terlalu besar, kelahiran kembali dari setetes darah adalah tidak berguna vitalitas, tapi tidak peduli apa, setidaknya masih ada sedikit keaktifan. Sambil mengerutkan kening, sosok itu bingung. Di lautan tak berujung, ada bajak laut yang tak terhitung jumlahnya, bahkan kelompok bajak laut yang lebih kecil. Hanya ada beberapa ratus orang, dan tingkat kultivasi tertinggi tidak lebih dari dunia bintang ekstrim. Kelompok bajak laut yang lebih besar memiliki lebih dari 10.000 orang, bahkan puluhan ribu. Ada master alam laut spiritual dan bahkan spiritual penguasa alam laut duduk di kota kemanapun mereka pergi, banyak orang terbunuh. Pulau yang tak terhitung jumlahnya tandus. Saat menghadapi bajak laut, Ye Chen hanya memiliki satu kata, yaitu membunuh. Membunuh sepanjang jalan, Ye Chen tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh. Mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, hidup ini kejam sekarang. Dia menjelma ke kejaman, menargetkan bajak laut. Kematian, itu tenggelam dan tetap tidak berubah, seperti genangan air yang tergenang. Hidup berubah dan berubah, atau mekar seperti kembang api. Atau bergemuruh seperti tembakan artileri, atau bertunas seperti rumput. Atau seperti api penyucian yang kejam. Kehidupan adalah yang tidak diketahui, tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu kemana perginya, karena bisa berubah jadi tidak perlu terbatas pada persepsi pasif, saya ingin berinisiatif untuk mendekati sumber kehidupan. Petik 2. Jika ada raja hidup dan mati di sini, Anda akan terkejut dengan pemahaman Ye Chen tentang cara hidup. Jika kita mengatakan bahwa kematian itu statis, maka hidup itu bergerak. Yang statis tidak pernah berubah, tetapi yang bergerak selalu berubah.
Seluruh dunia mengalami begitu banyak perubahan karena adanya kehidupan. Begitu banyak peradaban dan kehidupan yang bisa dikatakan menjadi arti sebenarnya dari dunia yang lengkap. Ada berbagai indikasi bahwa Ye Chen tidak jauh dari memahami cara hidup, dan dia hanya menghabiskan sedikit waktu. Di sebuah pulau kecil yang tertutup salju, Ye Chen berhenti membunuh dan kembali ke keadaan semula. Hidup bukan hanya untuk waktu yang lama, dan hidup bukan hanya mekar yang indah, selalu ada saat air mengalir. Sendirian di pulau kecil, hati Ye Chen secara mengejutkan tenang, tidak ada gelombang di sumur kuno, dan hatinya seperti cermin, semua hal sebelumnya melintas di hati seperti cermin satu persatu. Menghadap ke danau, Ye Chen membangun sebuah pondok kayu. Saatnya salju mencair dan menyambut musim semi. Rerumputan yang layu di tepi danau telah menumbuhkan tunas hijau, dan tumbuh sedikit setiap hari, dan setiap hari ada perubahan. Musim dingin telah berakhir, dan semuanya dihidupkan kembali. Ada kilasan inspirasi di hati Ye Chen, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Hari demi hari, pulau yang tertutup salju telah berubah menjadi dunia hijau yang penuh vitalitas, kehidupan berkembang di sini, dan tidak akan berubah karena perubahan dunia luar. Ternyata betapapun berubahnya kehidupan, tujuan utamanya hanyalah untuk membuktikan keberadaannya sendiri. Apakah itu membunuh, kejam, gelap, lembut, atau indah, semuanya hanya proses, hanya proses. Jalan menuju sumber kehidupan, adalah inti dari keberadaan. Ledakan. Dalam benaknya, sepertinya ada kilatan guntur, dan Ye Chen tiba-tiba menjadi tercerahkan, dia menarik napas dalam-dalam, dan udaranya sangat harum. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya menyadari jalan hidup. Setelah jalan hidup selesai, aura hidup dan mati yang terpancar dari Ye Chen juga mengalami perubahan besar, ternyata aura kematian mengalahkan aura kehidupan. Dibandingkan dengan prajurit di alam tiga puncak, ya aura hidup dan mati Chen lebih dari 2 kali lebih kuat. Itu hanya selangkah lagi dari menerobos gerbang dunia hidup dan mati. Karena cara hidup Ye Chen baru saja terbentuk, aura hidup dan mati dilepaskan tak terkendali. Kemanapun itu menyebar, bunga-bunga mekar dan layu, dan tumbuh-tumbuhan tumbuh subur dan perlahan-lahan layu. Itu mirip dengan pemandangan di rahasia alam hidup dan mati, tapi tidak ada yang begitu misterius, tidak begitu hebat. Merusak. Tanpa esensi sejati dan makna mendalam, Ye Chen dengan ringan menekan telapak tangannya pada batu besar di tepi danau. Engah. Batu itu berubah menjadi bubuk, dan debu beterbangan ke segala arah. Ye Chen, yang telah memahami jalan kematian dan jalan hidup, meskipun alamnya belum ditingkatkan, kekuatan tempurnya juga telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Telapak tangan barusan memiliki pengikisan energi kematian dan mekarnya kemarahan. Jalan hidup telah tercapai, dan selanjutnya adalah jalan kematian dan jalan hidup saling mengkonfirmasi, memasuki alam hidup dan mati. Sulit untuk memahami jalan hidup, tetapi sedikit lebih mudah untuk memverifikasi jalan kematian dan jalan hidup. Tentu saja, ini juga membutuhkan waktu, bukan dalam semalam. Selama perjalanan Ye Chen untuk memahami cara hidup, ada banyak sekali orang yang mencarinya di laut ini, orang-orang ini semuanya berlumuran darah dan memiliki ekspresi dingin. Tuanku, saya tidak menemukannya di sini. Tuanku, tidak ada jejaknya. Tuanku, seseorang di sini telah melihatnya, tetapi dia pergi dan menuju ke utara. Pria bertopeng itu memegang keong di tangannya, dan dari waktu ke waktu terdengar suara-suara yang keluar dari keong. Orang pembawa sial, kita harus menemukannya secepat mungkin. Pria bertopeng itu memiliki tubuh yang kokoh dan aura yang kuat. Jelas itu adalah tubuh utama, bukan tubuh spiritual. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen meninggalkan faksi Changtian dan benua langit darah, pria bertopeng itu mengejarnya secara pribadi, bersama dengan 4 raja alam hidup dan mati, masing-masing bawahannya memiliki ribuan penjaga berbaju darah untuk mengusir mereka. Penjaga berbaju darah ini semuanya adalah kandidat dari 50 pencuri lautan darah. Tentu saja, beberapa masih dalam tahap pelatihan. Pin Zongmen semuanya terseret, dan orang-orang ini ditakdirkan untuk tidak berumur panjang. Masing-masing dari mereka menarik vitalitas mereka dan merangsang potensi mereka. Kematian, hidup, hanyalah reinkarnasi. Aku tahu ini sejak lama. Bagaimana menemukan titik temu di antara mereka dan menghubungkan mereka bersama. Ini harus menjadi rahasia untuk menerobos ke alam hidup dan mati. Baik cara kematian maupun cara hidup tercapai, yang perlu dilakukan Ye Chen adalah menghubungkan mereka bersama untuk membentuk keseluruhan. Di tepi danau, tangan kiri Ye Chen penuh dengan energi mati, dan tangan kanannya penuh vitalitas. Ketika tangan kiri dan kanan berdekatan, energi mati dan vitalitas membatalkan satu sama lain, dan ada fluktuasi yang tidak jelas dan tidak terdeteksi. Ini fluktuasi ini.
Setelah ribuan kali verifikasi, Ye Chen akhirnya menyadari gelombang fluktuasi ini, yang bukan kelahiran atau kematian, menghubungkan hidup dan mati. Tidak jauh dari rumah kayu itu, seekor serigala merah raksasa berjongkok di sana. Kepalanya tertutup mata, sebagian besar matanya tertutup, dan mata yang tidak tertutup hanya terbuka sedikit. Jejak, biarkan mata hijaunya bocor keluar, lingkungan sekitarnya, karena penyebaran mata, menjadi aneh, kupu-kupu terbang terbalik, rumput tumbuh menjadi pohon besar, semut menjadi setan, ilusi dan nyata karena matanya dijahit menjadi satu. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, serigala pemakan mimpi sekarang lebih kuat, dan ada juga aura samar hidup dan mati yang merasuki tubuhnya, dengan rambut merah, bersinar dengan kilau pembunuh yang dalam. Hari-hari ini, telah mengamati bagaimana Ye Chen membuktikan hidup dan mati, dan mendapat banyak manfaat. Tuannya terlalu kuat. Jika saya mengikutinya, saya khawatir saya akan menjadi Raja Iblis dalam waktu 10 tahun, atau bahkan dalam waktu yang lebih singkat. Ketika Ye Chen menaklukkannya, Dream Eater sudah menjadi monster tingkat 10. Setelah menelan pil Feng Huo, Dream Eater berada dalam kondisi tidur nyenyak. Belakangan, Ye Chen memberinya sepotong kekuatan monster yang sangat menakutkan kristal itu, kombinasi keduanya, menjadikannya Raja Iblis setengah langkah tanpa halangan, dan energi yang dikonsumsi oleh kristal kekuatan iblis dapat diabaikan, dan sebagian besar masih tersisa. Sekarang, menyaksikan Ye Chen membuktikan hidup dan mati, serigala pemakan mimpi juga melangkah ke dalamnya. Setelah mencapai tahap pertama dari gerbang mendalam kehidupan dan kematian, kekuatan tempur dan kemampuan untuk menciptakan mimpi telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bahkan raja biasa dari alam hidup dan mati pun akan melakukannya akan sedikit terpengaruh. Hah? Kenapa kamu tidak memastikannya? Dream Eater mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Ye Chen dengan heran. Menghembuskan napas perlahan, Ye Chen berkata dengan tenang seseorang sedang mendekat ke sini, itu adalah musuh, bukan teman. Gemuruh 1. Mendengar ini, serigala pemakan mimpi berdiri, mengangkat kepalanya dan menggeram rendah, rambut di tubuhnya bergetar lurus, dan tubuhnya tampak membengkak, terlihat sangat ganas. Di dunia, ada banyak metode rahasia, beberapa di antaranya terutama menyerang, beberapa terutama defensif, dan beberapa murni metode rahasia tambahan. Setelah dicuci otak oleh orang-orang kuat dari dunia lain, para penjaga berbaju darah sangat setia, sehingga mereka dianugerahi metode deteksi rahasia yang mirip dengan dava penglihatan surgawi dan mendengarkan bumi. Metode rahasia ini bukan milik dunia nyata roh. Itu dapat membatasi kekuatan jiwa dan membuat kekuatan jiwa menyebar dalam bentuk kipas, dan jangkauan deteksi 100 kali lipat dari keadaan normal. Jangkauan deteksi kekuatan permukaan laut spiritual biasa adalah 100 mil, dan metode pencarian roh dapat membuat jangkauan deteksi Anda mencapai 100 mil. Wanli tentu saja hanya dapat mendeteksi dalam bentuk kipas, tidak ke segala arah, tetapi sudah menakutkan. Selain itu, ada aspek lain yang sangat menakutkan dari Spirit Search Dava, yaitu dapat mengunci makhluk hidup tanpa perlu mendeteksi setiap inci, yang dapat menghemat banyak kekuatan jiwa. Mengandalkan teknik pencarian roh, sekelompok penjaga berpakaian darah menemukan Ye Chen lebih dari 9.000 mil jauhnya. Tuanku, saya menemukan targetnya, itu konsisten dengan potretnya. Seorang penjaga berlumuran darah yang terlihat seperti pemimpin tim mengangkat keong yang lebih kecil dan berbicara ke dalamnya. Apa? Aku menemukannya, tapi jauh dariku, Raja Pisau Darah, kamu yang paling dekat, kamu pergi ke sana dulu, ingat, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu masih harus mengganggunya, beri aku 2/4 jam, tunggu aku pergi ke sana dia tidak bisa melarikan diri dengan sayapnya. Pria bertopeng itu sangat gembira, di antara 30 penjaga berpakaian darah, akan ada seorang kapten kecil, yang dilengkapi dengan batu pemosisian, dan dengan induksi batu pemosisian, pria bertopeng itu dapat dengan mudah menentukan perbedaan antara keduanya, dia segera memerintahkan Raja Pisau Darah yang terdekat di sana untuk mencegat dan membunuh Ye Chen. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari, pisauku, tapi aku sangat ingin meminum darah seorang jenius yang tiada taranya. Raja Pisau Darah adalah pria parubaya dengan rambut berdarah, dia menjilat bibirnya dan tersenyum menyeringai. Engah, ruang itu rusak, dan dinasti Pisau Darah melarikan diri ke arah kapten berlumuran darah. Setelah beberapa saat, Raja Pisau Darah tiba di tujuannya. Di mana orang-orang? Raja Pisau Darah membuka mulutnya dan bertanya. Menunjuk ke depan, kapten berlumuran darah itu berkata, ada di pulau itu, tidak bagus, dia harus pergi. Pergi? Kemana kamu pergi? Jarak lebih dari 9.000 mil tidak ada artinya bagi Raja Pisau Darah, ruangnya rusak, dan ketika dia muncul kembali, dia telah tiba di pulau itu, dan dia menebas Ye Chen yang hendak terbang menjauh.
Ledakan. Cahaya pedang berwarna darah menyelimuti dunia, pulau yang penuh vitalitas terbelah dua, dan lautnya deras. Itu bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara raja tingkat menengah. Menghindari cahaya pedang berwarna darah, Ye Chen melayang di langit. Menurut kekuatan pisau Raja Pisau Darah, dia menilai bahwa kekuatan Raja Pisau Darah adalah lebih kuat dari pikiran spiritual pria bertopeng. Kekuatannya berlipat ganda, jika itu adalah diri sebelumnya, pasti bukan lawannya. Tapi sekarang, itu mungkin tidak perlu. Mencabut Scorpio, Ye Chen mengembalikan pedang. Pedang ini terlalu cepat, Raja Pisau Darah hanya punya waktu untuk memasang pisau darah dan memblokirnya. Kapan? Suara seperti Hong Zong Dalu meledak, dan Raja Pisau Darah terbang terbalik, memegang lengan kanan pisau darah, darah berhamburan, otot hancur, dan retakan yang mengerikan muncul di tulang. Apa? Kekuatan pedang ini? Raja Pisau Darah merasa ngeri. Sejauh yang dia tahu, kekuatan tempur Ye Chen setara dengan Raja peringkat menengah biasa. Kapan dia menjadi begitu kuat? Itu hampir 2 atau 3 kali lebih kuat. Selama periode memahami cara hidup, meskipun saya tidak sengaja memahami misteri air dan misteri ruang angkasa secara alami telah meningkat sedikit, 90% misteri air dan 90% misteri emas saya adalah hanya dalam keadaan seimbang, dan kekuatannya telah meningkat. Itu telah lebih dari 2 kali lipat, dan jurus pedang Ningsui juga telah melangkah ke jajaran jurus pedang tingkat tinggi. Ye Chen mencibir. Seni bela diri peringkat tinggi, ada yang lemah dan kuat, lemah, 2 makna mendalam utama persis 90%, dan kuat, 2 makna mendalam utama semuanya hebat, seperti seni bela diri misterius Lei Huo pria bertopeng, yang lebih kuat di antara seni bela diri misterius tingkat tinggi, The Thunder Fire Profound Truth sangat dekat dengan penyelesaian, Ye Chen tidak memiliki harapan untuk melawannya, tetapi melawan Raja Pedang Darah, keuntungannya secara alami jelas. Lagi pula, Ye Chen juga memiliki niat pedang penghancur tingkat 6 dan pedang kelas atas, pedang Scorpio. Anak ini licik, ayo ganggu dia dan bicarakan dulu. Raja Pisau Darah mengubah strateginya. Dia sendirian, bukan lawan Ye Chen. Kecepatan kemajuan anak ini benar-benar tak terbayangkan. Jika dia tidak menyingkirkannya hari ini, dia mungkin tidak dapat menyingkirkannya bahkan jika harganya 10 kali lipat harga di masa depan. Jika kamu ingin menunda waktu, Ye Chen tidak berpikir bahwa hanya ada satu raja hidup dan mati yang mengejar dan membunuhnya, dan pasti ada yang lebih kuat di belakang. Jika kamu tidak membunuh Raja Pisau Darah dengan cepat, itu akan menjadi nasib buruk. Baiklah, gunakan saja kamu untuk menguji cerminku yang hancur. Kebenaran mendalam air telah meningkat menjadi 90%, kebenaran luar angkasa Ye Chen yang mendalam juga telah meningkat menjadi 50%, dan 50% kebenaran luar angkasa yang mendalam setara dengan kebenaran mendalam biasa dari alam 150%. Ye Chen sendiri tidak tahu betapa kuatnya itu, hanya tahu bahwa dia telah melampaui jurus pedang Ningsui, itu menjadi jurus pedang terkuat Ye Chen lagi. Mati. Dengan teriakan rendah, Ye Chen melompat, seperti batu besar yang melebarkan sayapnya, dengan beberapa tusukan, dia mendatangi Raja Pisau Darah yang jaraknya 100 meter, dan segera menebas dengan pedang. Bersenandung. Ruang terkondensasi seperti cermin, tertanam dalam kehampaan, mata Raja Pisau Darah akan meledak, tidak bisa bergerak di cermin. Saat berikutnya, cermin yang dikompresi oleh kekuatan ruang hancur berkeping-keping, pecahan ruang yang hancur ini tidak lagi berterbangan, tetapi berputar dan memotong tubuh Raja Pisau Darah, seolah-olah dia dieksekusi dengan tergesa-gesa. Apa? Tubuh Blood Knife King penuh dengan lubang, dia tidak takut dengan kekuatan ruang biasa, tetapi fragmen ruang ini dikompresi oleh kekuatan ruang dalam jumlah besar, ketika dikompresi oleh air, mereka dapat memotong baja, apalagi kekuatan ruang. Melindungi kepalanya dengan seluruh kekuatannya, retakan muncul di armor semi-sempurna teratas dari Raja Pisau Darah, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan pemotongan puing-puing luar angkasa. Meskipun demikian, Raja Pisau Darah juga mengalami trauma yang sangat mengerikan. Raja hidup dan mati benar-benar sulit dibunuh, kecuali dia bisa mencapai titik vital dengan satu pukulan. Mengandalkan domain pedang, Ye Chen menutup ruang di sekitar Raja Pisau Darah, membuatnya tidak mungkin untuk menerobos dengan bebas, dan karena keberadaan domain pedang, kecepatan Ye Chen mencapai batas yang dapat ditanggung oleh ruang tersebut, dan dia mencapai batas Raja Pisau Darah sekaligus, di depannya, sebuah pedang menembus. Gerakan pedang air kondensasi. Kesuksesan besar. Kapan? Pisau darah di tangan Raja Pisau Darah roboh, lampu pedang menyala, kepala Raja Pisau Darah terbang, dan dengan letupan, Ye Chen menusuk dengan pedang lain, menghancurkan kepala Pisau Darah Raja. Berjalan, membunuh Raja Pisau Darah dalam sekejap,
Ye Chen tidak ragu-ragu, setelah menyingkirkan pisau darah Raja Pisau Darah dan cincin roh penyimpanan, dia segera membuka gerakannya dan terbang keluar. Setelah beberapa napas, Ye Chen terbang ribuan mil jauhnya. Tuanku, itu tidak baik. Raja Pisau Darah terbunuh oleh target. Sekarang targetnya melarikan diri, dan dia akan melarikan diri dari induksiku. Ribuan mil jauhnya, pemimpin pengawal kain darah berkata dengan penuh semangat kepada Keong. Apa? Raja Pisau Darah terbunuh, apa yang terjadi? Wajah pria bertopeng itu penuh dengan ketidakpercayaan, dia tahu betul bahwa kekuatan Raja Pisau Darah lebih dari 2 kali lebih kuat dari tubuh mentalnya sendiri, dan dia bahkan memberitahu pihak lain bahwa dia tidak bisa mengalahkannya dan memilih untuk melakukannya, menjeratnya. Mungkinkah Raja Pisau Darah terlalu ceroboh? Kapten penjaga berbaju darah memberitahu pria bertopeng itu satu persatu apa yang dia rasakan. Orang menyebalkan, dengan kemajuan yang begitu cepat, dia harus dihilangkan. Tuanku benar, potensi anak ini langka sepanjang zaman, dan dia adalah ancaman besar. Wajah pria bertopeng itu suram. Setelah deskripsi Kapten Pengawal Darah, dia menyadari betapa menakutkannya Ye Chen. Kecepatan kemajuannya sangat cepat. Anda harus tahu bahwa kebanyakan orang tidak akan membuat kemajuan apapun dalam beberapa tahun ketika mereka berada dalam keadaan terobosan. Semua orang mendengarkan perintah dan mempercepat pencarian. Pria bertopeng itu meneriakkan perintah. Aku tidak percaya, kamu masih bisa bertahan kali ini. Pria bertopeng itu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia adalah raja berpangkat tinggi dengan kekuatan tempur bintang 3. Tidak peduli berapa banyak Ye Chen telah meningkat, dia tidak tahan dengan telapak tangannya. Juga percaya diri, dalam 3 telapak tangan, untuk menghadapi lawan, jarak antara kekuatan tempur bintang 3 dan kekuatan tempur bintang 2 itu nyata, dan itu tidak salah. Tentu saja, premisnya adalah mengejar Ye Chen. Jika dia tidak bisa mengejar, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Lari. Di sebelah utara Blood Sky Continent, ada lautan tak berujung. Semakin jauh Anda dari daratan, semakin sedikit orang yang akan menyelamatkan Anda. Xuan Hou menghabiskan 3 tahun memahami cara hidup, dan 1 tahun menjadi raja hidup dan mati. Jenius, itu akan memakan waktu 2 atau 3 tahun. Pria bertopeng itu tidak berpikir bahwa Ye Chen dapat menerobos ke alam hidup dan mati dalam waktu singkat. Raja Lengan Besi, kamu mengatakan bahwa Ye Chen benar-benar sangat kuat. Meskipun Raja Pedang Darah lebih lemah dari kita, dia setidaknya memiliki kekuatan tempur menengah bintang 2. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen dan masih bisa terbunuh? Seorang lelaki ganas berjanggut melewati Keong dan berbicara dengan raja lain dari alam hidup dan mati. Tidak masuk akal bagi Ye Chen untuk disebut jenius paling menakutkan setelah Kaisar Yuan. Bahkan jika permaisuri Xuan lebih lemah darinya, dapat dimengerti memiliki kekuatan tempur seperti itu. Dan jika Anda memikirkannya, dia benar-benar meningkatkan niat pedang penghancurnya menjadi tingkat ke-6, betapa menakutkannya hal ini, Raja Kyubert, ketika Anda bertemu dengannya, Anda sebaiknya tidak ceroboh, dan jangan biarkan perahu terbalik di selokan. Lengan Iron Arm King sangat tebal, otot bertekstur eksplosif. Raja berjanggut mengangguk, ya, niat pedang penghancur tingkat 6, dia belum memasuki alam hidup dan mati. Setelah memasuki alam hidup dan mati, akan bermanfaat jika dia berkembang selama beberapa dekade. Mungkin dia akan melakukannya mampu menciptakan keajaiban, kekuatan, sebanding dengan orang dahulu. Apakah itu bisa mencapai kekuatan tempur bintang 7? Saya tidak tahu, tapi saya yakin jika Anda membiarkannya tumbuh, kekuatan tempur bintang 6 akan stabil, jadi Anda harus menyingkirkannya untuk meringankan beban Anda, kekhawatiran. Mata Iron Arm King terasa dingin. Itu wajar. Mata Raja berjanggut juga sangat dingin. Di bagian lain lautan, seekor burung abu-abu besar terbang sangat cepat, terkadang melarikan diri ke dalam kehampaan dalam perjalanannya. Sesekali buka ruang, melakukan deteksi kekuatan jiwa. Yang Mulia berkata, siapapun yang akhirnya bisa membunuh Ye Chen kali ini akan diberi hadiah manik kebenaran yang mendalam. Manik kebenaran yang mendalam, bahkan di langit berbintang yang tak berujung, adalah harta karun. Ini akan memungkinkan saya untuk memahami kebenaran yang mendalam lebih cepat dan meningkat kekuatan tempur saya. Kesempatannya langka, saya tidak bisa menyebarkannya kepada orang lain, saya harus membunuh Ye Chen sendiri. Burung abu-abu besar adalah Raja Iblis, yang dikenal sebagai Raja Burung Abu-abu kecepatan selalu menjadi keunggulannya, selama ada berita tentang Ye Chen. Dia akan segera mengejar dan membunuhnya. Ini adalah tempat di mana Ye Chen ditemukan untuk pertama kalinya. Nah, dengan kecepatanku, aku akan segera menyusul. Pada saat itu,
Raja Pisau Darah paling dekat dengan Ye Chen, Raja Burung Abu-Abu adalah yang kedua, paling dekat, dan pria bertopeng dan Raja Lengan Besi adalah yang paling jauh. Engah. Dengan kepakan sayapnya, Greybird King menghilang seketika. Jauh di dalam kekosongan. Tidak ada batasan kecepatan, tidak seperti dunia luar, ketika batas ruang tercapai, kecepatan tidak dapat ditingkatkan, setelah kecepatan ditingkatkan. Untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, dan dalam kehampaan. Raja alam hidup dan mati baik-baik saja, energi sejati tingkat raja dapat sepenuhnya menahan tekanan kekuatan ruang, tetapi di bawah alam hidup dan mati, memasuki kedalaman kehampaan, sulit untuk bertahan hidup. Jika dia bisa bertahan hidup, esensi sejati akan segera habis, dan kecepatan konsumsi jauh melampaui raja hidup dan mati. Selain itu, bepergian dalam kehampaan, kekuatan ruang yang ada di mana-mana dapat memiliki efek menyusutkan tanah menjadi beberapa inci, dan Raja Alam Hidup dan Mati dapat menempuh jarak puluhan ribu mil dalam satu tarikan napas saat bepergian dalam kehampaan. Setelah terbang jutaan mil, Greybird King menerobos penghalang ruang angkasa dan bergegas keluar. Mencari roh Dava, kekuatan jiwa terpancar dalam bentuk kipas, meliputi area seluas ratusan ribu mil. Total 14 nyawa, jika ditemukan, itu adalah dia. Ada cahaya yang mengerikan di mata Raja Burung Kelabu. Itu ditemukan. Ye Chen bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa yang sangat tipis menyapu dirinya. Membuka. Mata vertikal perak di antara alis terbuka, dan Ye Chen menoleh untuk melihat. Mata jiwanya jauh lebih menakutkan daripada metode pencarian spiritual lainnya. Dalam garis lurus, itu bisa menempuh jarak ribuan mil. Jaraknya sekitar 7 juta mil darinya. Dalam hal kecepatan seorang raja di alam kehidupan dan kematian, keduanya sangat dekat dengannya. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, maka kamu harus membunuh. Pertama potong Raja Iblis Burung, lalu bunuh yang di belakang. Raja Burung Kelabu dan Raja Berjenggot memiliki aura yang lebih kuat daripada Raja Pisau Darah, tetapi tidak lebih kuat. Mungkin mereka memiliki beberapa kartu truf, tetapi Ye Chen juga memiliki kartu truf. Haha, mati. Jarak ratusan ribu mil sangat dekat dengan Raja Burung Kelabu, dan dalam 10 napas, Raja Burung Kelabu menerobos penghalang ruang angkasa dan berhenti di depan Ye Chen. Bunga cermin hancur. Sama seperti berurusan dengan Raja Tangan Racun dan Raja Tangan Darah, Ye Chen mengambil keuntungan dari fakta bahwa lawan tidak memahaminya, dan ketika dia pikir dia tidak bisa mengetahuinya, dia dengan terang-terangan menyerang dan menyerang lawan dengan pedang. Ruang itu dikompresi menjadi cermin, dan Greybird King disegel di dalamnya dengan takjub. Ledakan. Oh, oh, oh. Cermin itu pecah, dan pecahan ruang yang berputar memotong tubuh Raja Burung Abu-Abu, bulu dan darah terciprat sembarangan, dan salah satu pecahan ruang berbentuk kerucut yang tajam bahkan menembus perut Raja Burung Kelabu. Greybird King menjerit, tidak bisa mengangkat kepalanya karena tekanan. Bunuh iblis bulu terbang. Bagaimanapun, Greybird King adalah Raja Iblis. Kekuatan iblis pelindung dan kekuatan fisiknya melampaui Raja Saber Darah. Kekuatan iblis tingkat raja meledak di tubuhnya, dan kemampuan alaminya tiba-tiba digunakan. Potongan bulu terbang seperti ribuan anak panah yang ditembakkan sekaligus, masing-masing bagian memiliki kekuatan menusuk dan memotong yang mengerikan, dan ruang itu ditarik ke dalam celah gelap. Suara mendesing. Pada saat yang sama dengan pedang dikeluarkan, Ye Chen sudah menggunakan langkah pedangnya, menghindari bulu terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan berbahaya. Setelah berkedip dan bergerak beberapa kali, Ye Chen datang ke sisi kiri Greybird King, dan pedang Ning Sui ditarik keluar. Greybird King mengangkat sayap kirinya yang patah dan menyambutnya. Ledakan. Energi meledak, dan Ye Chen dikirim terbang keluar, berdarah dari mulut harimau, dan lengannya mati rasa. Raja Burung Abu-Abu bahkan lebih tidak nyaman, kekuatan gerakan pedang Ning Sui berpusat pada transmisi ledakan, dan sayap kirinya ditusuk oleh kekuatan pedang yang sangat kental, melukai andalamnya. Benci. Greybird King tahu kekuatan Ye Chen sangat kuat, tetapi dia memiliki kepercayaan diri untuk menekan Ye Chen, dan kemudian perlahan-lahan menggiling lawan sampai mati dengan kekuatan iblisnya yang dalam, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu karena dia membuat langkah yang salah, dan setiap langkah salah, hanya bisa melakukan serangan balik secara pasif, di mana lawan Ye Chen. Biarkan kamu menjadi sombong untuk sementara waktu. Dengan kekuatanmu, tidak mungkin bagiku untuk terluka parah dan kehilangan kekuatan bertarungku. Selama aku bertahan dalam periode waktu ini, aku dapat sepenuhnya melawan. Raja Burung Kelabu menjadi tenang, mengoperasikan tubuhnya yang abadi, dan memperbaiki tubuhnya yang terluka. Melihat bahwa Greybird King tidak terburu-buru untuk melakukan serangan balik, Ye Chen tahu apa yang dilakukan pihak lain,
mata vertikal perak di antara alisnya terbuka lagi, dan seberkas cahaya perak tipis ditembakkan ke arah Greybird King. Aku sudah lama menjagamu. Greybird King tahu dari pria bertopeng bahwa serangan jiwa Ye Chen sangat kuat, dan pertahanan jiwanya sendiri juga sangat kuat, jadi dia segera bereaksi dan menggunakan metode rahasia pertahanan jiwa. Namun, dia meremehkan mematikan cahaya jiwa, bahkan dengan metode rahasia pertahanan jiwa untuk melindungi laut jiwa, pikirannya pusing dan tubuhnya di luar kendali. Pencapaian monster dalam jiwa selalu kalah dengan manusia, jika Raja Manusia menggunakan metode rahasia pertahanan jiwa, Ye Chen tidak bisa menahannya. Membunuh. Cahaya jiwa bekerja, dan Ye Chen membunuh masa lalu pada pedang Scorpio. Kristal ungu menutupi tubuh pedang, yang merupakan manifestasi dari kekuatan kristalisasi yang didorong oleh kelebihan beban. Ledakan. Langit disemprot dengan cahaya dan hujan, dan sebuah lubang besar menembus dada Raja Burung Kelabu. Ada tempat yang sulit untuk diperbaiki, bahkan kelahiran kembali anggota tubuh yang terputus. Dengan satu serangan, Greybird King terluka parah. Mengapa pedang ini begitu kuat? Raja Burung Kelabu memuntahkan seteguk darah, dan menatap pedang Scorpio di tangan Ye Chen dengan ngeri. Kekuatan monster pelindung tubuhnya, di bawah pembunuhan pedang ini, tidak memainkan banyak peran sama sekali, dan hancur seperti kristal. Melarikan diri. Greybird King tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih memiliki banyak rahasia yang belum ditemukan, seperti kekuatan jiwa yang sebanding dengan kekuatan jiwa tingkat raja, dan pedang tingkat super dengan kekuatan yang melonjak. Kedua rahasia ini hampir membunuhnya. Dengan kepakan sayapnya, Greybird King melarikan diri karena malu, memercikkan darah dan hujan. Ambil pedang lain dariku. Ye Chen juga meremehkan kekuatan Raja Burung Kelabu. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa mempertahankan Raja Burung Kelabu, tetapi membiarkan lawan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya, yang dianggap telah mencapai tujuannya. Pedang Scorpio terangkat, dan cahaya pedang ungu mengejar Raja Burung Kelabu. Oh, di bawah cedera, kecepatan Raja Burung Abu-Abu jelas tidak sebaik biasanya, ditambah dengan penindasan medan pedang, kecepatannya melambat, dan punggungnya dipotong oleh cahaya pedang ungu. Mengejutkan, Greybird King melarikan diri dengan menyedihkan ke dalam kehampaan. Bunuh palu Tianxuan. Saat Greybird King melarikan diri ke dalam kehampaan, seberkas palu berputar menembus udara, dan penyerangnya adalah seorang pria besar dengan janggut dan ekspresi membunuh di wajahnya. Ini sedikit merepotkan. Ye Chen mengangkat pedang Scorpio secara horizontal, menghalangi cahaya palu yang menembus udara. Dentang. Percikan memercik, Ye Chen terbang terbalik, dan aliran darah keluar dari mulutnya. Faktanya, kekuatan tempurnya sedikit lebih lemah daripada Raja Burung Kelabu. Alasan mengapa Raja Burung Kelabu dipukuli habis-habisan olehnya adalah karena dia tidak menyangka Ye Chen menjadi orang pertama yang menemukannya, jadi dia tertangkap penjaga, dan kemudian dia meremehkan kekuatan cahaya jiwa, dan pusing untuk beberapa saat. Tentu saja, pedang Scorpio sangat diperlukan untuk melukai Raja Burung Kelabu secara serius. Sekarang, dengan Raja Berjanggut menyerangnya secara langsung, Ye Chen kehilangan keunggulannya melawan Raja Burung Abu-Abu. Itu saja. Raja Berjanggut sangat gembira, dia pikir Ye Chen memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tapi sekarang tampaknya tidak terlalu keterlaluan. Palu dan bunuh dengan sekuat tenaga. Memegang palu godam hitam pekat di kedua tangan, Raja Berjenggot berteriak dengan keras, dan menyerang Ye Chen dengan pukulan lain. Cahaya palu yang berputar luar biasa, menghalangi rute apapun yang bisa dihindari Ye Chen. Bunuh iblis bulu terbang. Hal yang paling berbahaya adalah Raja Burung Abu-Abu tidak pergi melihat Raja Berjanggut menekan Ye Chen. Dia bergegas keluar dan mengirimkan kemampuan alaminya ke arah Ye Chen. Bulu terbang yang tak terhitung jumlahnya juga ditembakkan ke arah Ye Chen. Kedua raja menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan memblokir jalan keluar untuk Ye Chen. Tidak ada cara lain selain memblokirnya dengan keras, tetapi dalam kasus ini, jika dia memblokirnya dengan keras, dia akan mati atau cacat. Hei, mati. Raja Burung Abu-Abu terluka parah. Setelah pukulan ini, lukanya robek, dan seteguk darah keluar dari mulutnya, tetapi dibandingkan dengan membunuh Ye Chen, membayar luka kecil ini bukanlah apa-apa. Aku tidak menyangka akan menggunakan bola naga secepat ini. Menghadapi serangan kuat dari Raja Berjanggut dan Raja Burung Abu-Abu, bola naga emas muncul dari tangan kiri Ye Chen, dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas, cahaya, seperti matahari kecil yang turun, dikendalikan oleh tangan Ye Chen. Pegang kepala tinggi-tinggi. Nyanyian naga bernada tinggi mengguncang dunia, bayangan naga emas muncul dari bola naga, melingkari tubuh Ye Chen, berderak, cahaya palu Raja Berjanggut dan bulu terbang Raja Burung Abu-Abu, hancurkan mereka satu persatu tanpa memajukan 1 inci pun. Apa ini? Raja Kyubeard sangat marah.
Dia mengayunkan palu godam hitam secara vertikal dan menyapu. Dalam sekejap, ratusan lampu palu berputar meledak lagi. Ini belum berakhir. Palu godam hitam pekat itu menghantam bagian atas kepala Ye Chen. Palu ini adalah begitu kuat sehingga meledak seperti bintang dan runtuh. Bang 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 bang. Bayangan naga emas adalah yang paling kaku dan kuat, dan cahaya palu raja berjanggut tersapu oleh cahaya keemasan sebelum mendekat. Ketika pukulan terakhir raja jatuh, bayangan naga emas mengambil Ye Chen sebagai pusatnya, berputar ke udara, kepala pasangan terakhir dari tanduk naga yang menjulang tinggi menghancurkan cahaya palu peledak raja berjenggot dan membuat lawan terbang keluar. Wow, dua lubang terbuka di perut raja berjanggut, dan tulang punggungnya hampir hancur, meskipun bayangan naga emas adalah ilusi, kekuatan yang meledak sangat kuat. Sangat ganas. Dalam sekejap, mulut dan hidung raja berjanggut itu menyemburkan darah keemasan, dan wajahnya sangat pucat. Dia memandang bayangan naga emas dengan tidak percaya, dan tidak berani bergerak lagi untuk sementara waktu. Bola naga memiliki energi yang terbatas, dan itu harus digunakan untuk merasakan keberadaan dunia rahasia. Ye Chen tidak berani menyia-nyiakan energi Dragon Ball. Energi di dalam bukanlah energi biasa, tetapi kekuatan naga yang sebenarnya, yang lebih murni daripada kekuatan naga Sujing yang tidak sepenuhnya berubah. Tetapi Ye Chen tidak dapat mengontrol kekuatan naga untuk melakukan serangan jarak jauh, mengkonsumsi beberapa kekuatan naga untuk membunuh Grey Bird King dan Bearded King. Berjalan, pengawal bayangan naga emas. Ye Chen menerobos ruang dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Tidak, dia ingin lari. Grey Bird King terluka parah. Dia tidak berani mendekati Ye Chen. Melihat Ye Chen menerobos ruang, dia tidak bisa menahan teriakan. Dalam kehampaan, bisakah dia berlari lebih cepat dari kita? Raja Kyuubirt mencibir, dan juga melarikan diri ke dalam kehampaan. Dalam kekosongan yang dipenuhi dengan kekuatan ruang, Raja Burung Kelabu dan Raja Berjenggot mengejar Ye Chen dari kiri ke kanan, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Selama kekuatan bayangan naga emas habis, atau pria bertopeng itu tiba, pihak lain akan sulit didapat, melarikan diri sampai mati. Namun, adegan yang mengejutkan mereka terjadi. Ye Chen, yang dilindungi oleh bayangan naga emas, sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, dia terbang sejauh 60.000 hingga 70.000 mil, yang jauh lebih cepat dari mereka. Orang pembawa sial, kemana kamu lari? Raja Berjanggut sedang terburu-buru, dan palu godam hitam pekat di tangannya terbang keluar, berubah menjadi aliran cahaya, mengenai Ye Chen. Pada saat ini, dia lebih suka menyerahkan senjata di tangannya daripada membiarkan Ye Chen memilikinya, kesempatan untuk melarikan diri. Retakan bulu perak. Grey Bird King juga tidak ingin Ye Chen pergi, jadi beberapa bulu perak di belakang lehernya berdiri dan terbang keluar, lebih cepat dari palu godam Raja Berjanggut. Engah. Bayangan naga emas diubah dari kekuatan naga raksasa, jadi bagaimana mereka bisa menembusnya? Selain sedikit goyangan sosok Ye Chen, kecepatannya malah meningkat bukannya jatuh. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya kehilangan rasa Ye Chen. Sial, Raja Kyuubirt berhenti, wajahnya pucat pasi. Putra ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki banyak harta. Tidak mudah untuk membunuhnya. Raja Burung Abu-Abu berguling dan berubah menjadi bentuk manusia. Sebuah lubang darah terbuka di dada, dan darah perlahan mengalir keluar, jejak kristal ungu tertutup di sana, membuatnya sulit untuk menyembuhkan lukanya. Kita tidak bisa membunuhnya, tapi Raja Zulei bisa. Sekarang Raja Zulei hanya berjarak lebih dari 10 juta mil dari kita. Cedera Raja Kyuubirt tidak serius, dan dua lubang darah di perutnya diwarnai dengan lapisan emas. Ringan tubuhnya yang abadi telah mencapai tahap akhir kelahiran kembali dengan anggota tubuh yang terputus, dan pukulan ini dapat membuatnya kehilangan 90% kekuatan tempurnya. Cedera saya terlalu serius. Jika saya tidak menyembuhkannya, itu dapat mempengaruhi kultivasi saya di masa depan. Anda kejar dulu, dan saya akan menunggu di sini untuk mengejar Raja Petir. Raja Burung Kelabu telah membatalkan rencananya untuk membunuh Ye Chen sendirian kekuatan dan harta, 1 lawan 1, dia akan mati. Ini baik. Raja Berjanggut juga tahu bahwa Raja Burung Abu-Abu terluka parah, jadi dia mengatur napasnya sedikit, tubuhnya berkedip, dan dia terbang di udara. Dia tidak percaya Ye Chen bisa terus terbang dengan kecepatan super tinggi. Setelah setengah dari kekuatan naga dikonsumsi, Ye Chen berhenti pada saat ini. Dia berada ratusan juta mil jauhnya dari Blood Sky Continent. Ini bukan pilihan untuk melarikan diri sepanjang waktu, kita harus maju ke dunia hidup dan mati secepat mungkin. Kekuatan naga tidak berada di bawah kendali Ye Chen, setelah mengaktifkan bola naga emas, itu hanya dapat secara otomatis melindungi tubuh, atau menyerang musuh yang mendekat, dan sisa setengah dari kekuatan naga,
Ye Chen benar-benar tidak berani menggunakan itu alam rahasia Istana Sentian, serta alat peraga penting untuk membuka alam rahasia, dan kekuatan naga di dalamnya, harganya lebih murah 1 poin. Aku sudah merasakan titik temu antara jalan kematian dan jalan hidup, mari kita lanjutkan untuk membuktikannya. Menemukan sebuah pulau kecil dengan vegetasi yang subur, Ye Chen melepaskan Dream Eater Wolf untuk membuktikan kebenaran hidup dan mati dengan sepenuh hati. Aduh! Serigala pemakan mimpi mengeluarkan geraman rendah, dan berjongkok. Tidak dapat membantu tuannya menghadapi musuh membuat mimpi memakan serigala sangat tidak rela. Dia harus bekerja keras untuk meningkatkan wilayahnya dan berusaha untuk mencapai puncak ketiga gerbang kehidupan dan kematian secepat mungkin. Dengan cara ini, bahkan Raja tingkat menengah akan dipengaruhi oleh kemampuan mimpinya. Jika dia bisa menjadi Raja Iblis, maka dia bisa bertarung berdampingan dengan Ye Chen dan menghadapi musuh manapun. Hidup dan mati, tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian. Ye Chen membiarkan kematian dan kemarahan bertabrakan dari waktu ke waktu. Kadang-kadang mereka bertabrakan perlahan, kadang bertabrakan dengan kecepatan tinggi, dan secara bertahap, akibat samar dari udara mati dan tabrakan yang marah menghasilkan perisai udara berbentuk bola abu-abu. Di topeng udara berbentuk bola, udara hidup dan mati terjerat satu sama lain. Tai Chi, mata Ye Chen berbinar. Untuk memahami hidup dan mati, seseorang hanya perlu menemukan sedikit hubungan antara jalan kematian dan jalan hidup, lalu menghubungkannya bersama. Tidak perlu memahami sepenuhnya, dan tidak mungkin untuk memahaminya. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya memahami hubungan antara hidup dan mati titik umum, bahwa hidup dan mati terjerat satu sama lain, saling mengejar, membentuk Tai Chi, biarkan dia melihat konteksnya. Oke, sesingkat 3-5 hari, selama 10 hari setengah bulan, aku bisa mencapai hidup dan mati. Jika di masa lalu, gerbang ke alam hidup dan mati masih samar baginya, sepertinya sangat dekat, tetapi sebenarnya jauh, dan dia tidak bisa melihatnya, sangat jelas, asalkan ada kekuatan, mendorong pintu terbuka. Ketika Ye Chen membuktikan hidup dan mati dan akan berhasil, Raja Kyubert masih mengikuti jejak Ye Chen. Di belakangnya, pria bertopeng juga mengejarnya. Adapun penjaga berlumuran darah itu, mereka tidak berguna untuk waktu yang lama. Kecepatan Ye Chen terlalu cepat. Ketika mereka mengejar, mereka tidak tahu tahun Monkey. Tentu saja, mungkin juga Ye Chen berbalik, setengah jalan dan melarikan diri di belakang mereka, tetapi kemungkinan ini sangat kecil dikelilingi dan tidak dapat melarikan diri. King Kyubert, King Iron Arm, dan King Greybird, ditambah aku, kita berempat akan melacak mereka secara terpisah, dan kita pasti akan menemukannya lagi. Pria bertopeng itu telah mengetahui tentang Ye Chen dari King Greybird, dan dia tidak percaya Ye Chen juga. Bayangan naga emas bisa dipindahkan tanpa batas, jadi dia pasti lari ke depan dan bersembunyi. Bayangan naga emas pasti semacam harta, tapi dengan harta ini, itu tidak bisa menghentikanku. Jika ayam itu membunuhnya, harta ini akan menjadi milikku. Mempercepat, pria bertopeng itu bergerak cepat di kehampaan. Tuan akan segera berhasil, mengaum. Serigala pemakan mimpi telah membuat banyak kemajuan baru-baru ini. Ranahnya sebenarnya telah menembus dari tahap pertama pintu masuk kehidupan dan kematian yang mendalam ke tahap kedua. Ini berkat bukti hidup dan mati Ye Chen. Jika tidak, dia akan melakukannya tidak dapat menembus alam begitu mudah. Ketika Tuan menerobos, aku harus bisa tampil di luar dengan adil di masa depan. Serigala pemakan mimpi juga tahu bahwa dia bisa hidup dengan barang langka. Jika tuannya tidak cukup kuat, orang lain pasti akan datang untuk memperebutkan dia. Dia muak dengan sering berganti tuan, jadi dia berharap tuannya akan menjadi sekuat mungkin. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Ye Chen adalah seorang jenius yang menghancurkan bumi. Jika dia mengikutinya, dia pasti akan memiliki kemuliaan yang tak terbatas. Mungkin suatu hari, dia akan dikenang oleh generasi mendatang. Dia, pemakan mimpi serigala, telah mengikuti pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tak terkalahkan di dunia. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan aura hidup dan mati pada Ye Chen menjadi semakin kuat, dan kemudian, secara bertahap menyatu, bingung, dan tidak dapat membedakan batas. Di sekitar Ye Chen, tumbuh-tumbuhan terkadang layu dan terkadang tumbuh dengan cepat, sangat mirip dengan pemandangan di alam rahasia hidup dan mati, tetapi cakupannya sedikit lebih kecil. Hari ini, serigala pemakan mimpi menggerakkan telinganya dan tiba-tiba berdiri. Ada musuh. Serigala pemakan mimpi pandai dalam kemampuan bermimpi, dan kekuatan jiwanya juga sangat kuat, dia bisa merasakan ada fluktuasi spasial dan riak di langit di atas pulau, dan nafas yang kuat muncul entah dari mana. Haha, mari kita lihat kemana kamu pergi kali ini.
Pria bertopeng menerobos ruang dan muncul di hadapan serigala pemakan mimpi. Aduh! Serigala pemakan mimpi meraung, dan rambut merah di tubuhnya berdiri. Ini adalah tanda bahaya yang ekstrim. Pria bertopeng memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Semua mata terbuka, dan serigala pemakan mimpi menunjukkan kemampuan mimpinya, menyebar ke arah pria bertopeng. Melampaui. Pria bertopeng itu benar-benar mengabaikan kemampuan mimpi serigala pemakan mimpi, menerobos dengan mudah, dan mengulurkan tangannya untuk meraih serigala pemakan mimpi. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Sungguh menakjubkan, bahkan sampai ke titik zenit, dan lubang hitam yang sangat besar terbuka. Di dalam lubang hitam, energi tak berujung dikompresi bersama, berputar dengan gila-gilaan, dan akhirnya membentuk energi super di pusaran energi, badai hitam mengalir deras. Ini adalah bencana hidup dan mati. Pria bertopeng itu memucat karena terkejut. Menerobos dari alam bintang ke alam laut roh disebut jalan transformasi. Jika Anda melepaskan tubuh fana Anda tidak akan lagi menjadi manusia. Menerobos ke alam hidup dan mati adalah jalan kehidupan dan kematian, ada kalpa hidup dan mati dalam hidup dan mati. Malapetaka hidup dan mati hanyalah istilah umum, yang meliputi musibah guntur surgawi, musibah angin dan api, dan musibah roh purba. Setiap musibah memiliki banyak tingkatan perubahan, tergantung orangnya. Begitu malapetaka hidup dan mati datang, sebuah lubang besar akan terbuka di surga tiga dunia roh sejati, dan energi langit dan bumi yang tak terbatas akan memberkati kehendak langit dan bumi untuk membombardir mereka yang mengatasi malapetaka. Badai hitam hanyalah hidangan pembuka, bukan kesengsaraan formal. Tapi hidangan pembuka ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Jika digantikan oleh perampok biasa lainnya, jika mereka ingin selamat dari badai hitam ini, mereka akan berantakan. Tampaknya, badai hitam ini ditujukan pada Ye Chen. The ujian langit untuk Ye Chen, dengan bakat luar biasa Ye Chen, bagaimana mungkin kekuatan badai hitam kecil? Kesengsaraan hidup dan mati, dia benar-benar mulai melewati kesengsaraan saat ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pria bertopeng itu terkejut dan marah, tetapi dia tahu betapa kuatnya Ye Chen. Sebelum dia menerobos, dia bisa membunuhnya, Raja Pisau Darah, dan melukai serius Raja Burung Abu-Abu. Setelah Anda menerobos, Anda masih bisa melakukannya. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menjatuhkan lawan. Kita tidak boleh membiarkan dia menerobos dengan mulus. Cahaya dingin yang pahit melintas di mata pria bertopeng itu. Datanglah kemari. Malapetaka hidup dan mati datang, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Ye Chen segera menerima serigala pemakan mimpi ke dalam kartu binatang. Jika tidak, dengan basis kultivasi tahap kedua dari pintu masuk hidup dan mati, mimpi memakan serigala bisa memusnahkannya dengan sedikit akibat. Menyingkirkan serigala pemakan mimpi, Ye Chen langsung mengabaikan pria bertopeng itu, matanya tertuju pada badai hitam yang melanda. Berputar-berputar, badai hitam turun, dan ruang itu robek menjadi retakan tipis, retakan terus menyebar, dan akhirnya mengelilingi Ye Chen seperti jaring laba-laba. Saat berikutnya, badai hitam bergegas menuju Ye Chen. Dengan penglihatan Ye Chen, mengapa dia tidak bisa melihat badai hitam ini? Itu sangat tajam, seolah-olah itu terdiri dari pedang hitam kecil yang tak ada habisnya, bahkan jika itu adalah gunung. Sebuah kota akan tersapu menjadi bubuk saat menghadapi badai hitam. Ledakan, seluruh pulau ditelan badai hitam, dan sosok Ye Chen tidak lagi terlihat. Setelah sekitar 10 napas, badai hitam menghilang. Ketika saya pergi untuk melihat lagi, tidak ada pulau kecil, dan pulau kecil Nuoda langsung hancur berkeping-keping. Bahkan tidak ada jejak yang terlihat, benar-benar terhapus di laut ini. Sungguh badai yang mengerikan. Energi sejati pelindung tubuh di luar tubuh Ye Chen terkadang terang dan terkadang gelap. Ini kejutan yang terlalu kuat. Fenomena fluktuasi esensi sejati harus diketahui setelah Ye Chen mempromosikan seni pedang King Lian ke latihan tingkat surga. Kualitas esensi sejati jauh lebih unggul daripada orang biasa, dan kecepatan pergerakan esensi sejati juga sangat cepat. Superposisi keduanya membuat esensi sejati pelindung tubuhnya beberapa kali lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang sama. Pergi ke neraka. Pembuka baru saja berlalu, dan gelombang pertama hidup dan mati belum datang. Pria bertopeng itu tiba-tiba bergerak, dan gerakannya adalah gerakan mematikan. Guntur dan api meledak ke arah Ye Chen. Ye Chen mencibir dan tidak menghindar. Ledakan. Langit tiba-tiba bersinar terang, dan seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya tak berujung. Hampir dalam 1/1000 kedipan mata, dua petir, seperti sinar cahaya, menghantam lurus ke bawah, salah satunya memusnahkan serangan pria bertopeng itu, dan lainnya membombardir pria bertopeng pada esensi sebenarnya dari tubuh pelindung. Dia tidak diberi kesempatan untuk menghindar sama sekali.
Engah. Seteguk darah panas menyembur keluar dengan liar, dan pria bertopeng itu terbang keluar dengan menyedihkan, tubuhnya hangus hitam. Menyerang Tribulation Transcender akan menanggung murka langit dan bumi. Ye Chen sepertinya tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Tubuh mayat hidup itu berlari, kulit hangus pada pria bertopeng itu mengelupas, dan dia kembali normal. Wajahnya suram, dan dia diam-diam berkata, orang pembawa sial, kehendak langit dan bumi akan ikut campur. Jika aku terus menyerang sembrono, kehendak langit dan bumi akan membawa hidup dan mati bagiku. Malapetaka, dan bencana hidup dan mati ini didasarkan pada kekuatan saya untuk memobilisasi kekuatan, bahkan jika saya dapat bertahan, basis kultivasi saya akan sangat menderita. Di masa lalu, meskipun pria bertopeng tahu bahwa menyerang perampok akan membuat marah kehendak langit dan bumi, dia tidak pernah mencobanya kali ini. Ye Chen tepat di depannya, jadi dia mengambil risiko. Tidak apa-apa, malapetaka hidup dan mati tidak begitu mudah dilewati, terutama malapetaka jiwa primordial terakhir, yang langsung menyerang jiwa. Saat malapetaka hidup dan mati selesai, aku akan segera membunuhmu. Pria bertopeng itu membatalkan rencananya untuk membunuh Ye Chen sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Kartu menghapus. Badai hitam adalah hidangan pembuka, dan malapetaka guntur langit adalah hidangan utamanya. Saya melihat bola guntur besar jatuh dari langit dan mengenai Ye Chen. Ini bukan guntur dan kilat biasa, tetapi guntur langit yang memperkuat kehendak surga dan bumi bencana. Kekuatannya tak terbayangkan, setiap bola guntur memiliki mematikan untuk menghancurkan kota. Menghancurkan. Ye Chen digantung tinggi di udara, mengayunkan pedang pemecah kejahatan puluhan kali di tangannya, dan energi pedang naik ke langit. Berderak, bola petir meledak satu demi satu, meledakkan langit yang penuh cahaya. Ledakan. Setelah bola guntur berlalu, langit dan bumi membuat gerakan besar. Sebuah kota guntur dan kilat yang besar seperti gunung perlahan-lahan jatuh dari lubang hitam yang berputar. Tekanan besar menyapu segala arah. Itu bergegas ke segala arah, memicu gelombang tsunami. Ada banyak penglihatan di kota petir, dikelilingi oleh 108 naga petir, dan di tengah kota petir sebenarnya ada naga petir yang lebih besar. Naga petir ini memiliki tubuh seperti gunung, dan sisiknya lebih besar daripada rumah besar, sepasang tanduk naga, seperti dua tombak tak terkalahkan yang menembus langit, dan petir hitam yang merusak berkumpul di tanduknya yang tajam. Begitu kota petir dan petir muncul, atmosfer ujung dunia menyebar jutaan mil jauhnya, monster di bawah laut dan burung-burung di langit gemetar ketakutan di mata mereka. Apa? Kesengsaraan istana naga yang paling kuat di kesengsaraan guntur surgawi. Pria bertopeng tidak bisa mempercayai matanya. Kesengsaraan istana naga di hari-hari terakhir tidak muncul sepanjang waktu. Hanya orang jenius yang paling menakjubkan yang akan mendapatkan perawatan ini. Ye Chen memiliki harapan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, sebanding dengan orang dahulu. Karena setelah Kaisar Yuan, saya belum pernah mendengar ada orang yang menghadapi kesengsaraan istana naga di hari-hari terakhir ketika mereka melewati kesengsaraan, bahkan jika itu adalah permaisuri Xuan, itu adalah kesengsaraan istana naga petir kelas 2. Tingkat malapetaka hidup dan mati sama saja dengan memberitahu Anda dalam bentuk terselubung bahwa pencapaian masa depan dari mereka yang melewati kesengsaraan. Orang biasa dapat menikmati kesengsaraan istana naga guntur dan kilat, sudah menjadi jenius tak tertandingi yang keluar sekali dalam 1000 tahun, tetapi jika mereka menghadapi kesengsaraan istana naga akhir zaman, pencapaian mereka di masa depan dapat dibandingkan dengan orang dahulu tidak ada kerugian. Dengan kata lain, Ye Chen dapat mematahkan kutukan Kaisar Yuan, dan menjadi kaisar-kaisar pertama yang bisa tinggalkan tanda di tablet tanda kaisar setelah Kaisar Yuan. Terkejut, marah, jantung pria bertopeng itu berdetak sangat kencang. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Chen adalah seorang jenius yang bahkan lebih kuat dari Xuan Hou, dan dia harus menyingkirkannya secepat mungkin. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia masih meremehkan potensi Ye Chen? Potensi Ye Chen, selama berabad-abad, mungkin seseorang bisa mengikutinya, tapi sama sekali tidak ada yang di atasnya. Jika tuanmu tahu bahwa potensi Ye Chen begitu besar, kamu mungkin putus asa, bahkan jika kamu menghadapi kemungkinan ditemukan, kamu harus mengambil tindakan sendiri, datang dan bunuh dia. Pria bertopeng itu berpikir cepat. Ye Chen tidak tega menebak apa yang dipikirkan pria bertopeng itu, karena pikirannya saat ini semua ada di kota petir, yang lebih menakutkan daripada kesengsaraan istana naga petir yang dia lewati melalui Fangguan Pass. Kengerian tidak hanya tercermin dalam hal kekuatan, karena kesengsaraan istana naga guntur dan petir yang sama, melintasi jalur fana dan melintasi jalur hidup dan mati berbeda, dan kohesi kehendak dan energi langit dan bumi sepenuhnya berbeda. Saat melintasi celah Huafan,
malapetaka guntur terbesar adalah kesengsaraan Istana Naga Guntur dan Petir. Setelah melewati celah hidup dan mati, bencana guntur langit terbesar menjadi kesengsaraan Istana Naga akhir zaman, yang setingkat lebih tinggi. Kota guntur dan kilat perlahan ditekan, dan kedalaman depresi air laut menjadi semakin dalam, dari 100 mil, menjadi 200 mil, 300 mil, 500 mil, dan radius jutaan mil akhir dunia semakin dekat, dan suasana panik melanda dunia dan menyebar sembarangan. Terlalu kuat, apakah kamu ingin menantang batasku? Ye Chen berpikir diam-diam. Hancurkan. Dengan pedang Poxi di tangannya, semangat dan semangat Ye Chen disublimasikan hingga ekstrim, dan tubuhnya yang tinggi dan lurus mundur, dan dia menebas dinding kota guntur dengan pedangnya. Dentang. Percikan api meledak ratusan ribu mil jauhnya. Di kota guntur, ada bekas pedang tambahan, dan setelah sedikit goyangan, itu terus turun, dan tekanan mengerikan bekerja pada tubuh Ye Chen, mendistorsi esensi pelindung Ye Chen. Air beku. Satu pedang tidak berguna, dan Ye Chen mengirimkan gerakan membunuh, dan kekuatan pedang yang meledak di gerbang kota, meledakkan gerbang kota sepenuhnya, dan kekuatan pedang mengamuk dan meraung. Stegosaurus. Air beku. Bunga cermin hancur. Langkah pamungkas tidak dapat melakukan apapun ke kota guntur. Ye Chen tahu bahwa kesengsaraan Istana Naga di hari-hari terakhir tidak mudah untuk bertahan hidup. Dia harus berusaha sekuat tenaga dan menggunakan kekuatan tempurnya hingga batasnya. Sword Snake Art membutuhkan 33 tembakan ilmu pedang untuk melakukannya, sementara Stegosaurus membutuhkan 42 tembakan pedang untuk melakukannya. Di kepala Ye Chen, ada pedang semi-sempurna yang bersinar dengan cahaya perak. 42 bayangan pedang bergabung menjadi satu, berubah menjadi naga pedang yang agung, dan meledak ke arah kota guntur. Pada saat yang sama, Ye Chen menggunakan pedang Poxi di tangan kirinya dan pedang Scorpio di tangan kanannya, masing-masing melakukan jurus pembunuhan Ning Sui dan Jinghua Sasha. Saat ini, Ye Chen benar-benar meledak, menggunakan tiga hal sekaligus. Bum bum bum. Guntur dan kota petir mengalami tiga gerakan pamungkas, dan akhirnya kehilangan keseimbangan dan goyah. Datang lagi. Ye Chen mengirimkan tiga gerakan pembunuhan lagi. Bang! Kota guntur dan petir terbalik, tembok kota Pang Camping, lebih dari setengah dari 108 naga petir juga terputus, dan setengah sisanya, cahaya guntur sangat redup. Hancurkan aku! Ye Chen berteriak dengan keras, teknik pedang naga, air kental, dan bunga cermin hancur, membombardir kota guntur untuk ketiga kalinya, fluktuasi energi yang dahsyat meledakkan kota guntur menjadi lubang hitam, dan dengan cepat menghilang. Itu benar-benar menghancurkan istana naga kesengsaraan hari kiamat. Pria bertopeng itu melebarkan matanya. Umumnya, 99% dari kesengsaraan akan berhasil. Tidak peduli seberapa parah kesengsaraan hidup dan mati, karena diturunkan dari langit, ada kemungkinan besar untuk selamat. Namun, itu pasti tidak semudah itu, sebagai Ye Chen, perlahan-lahan melemahkan kekuatan hidup dan mati, bukan untuk berjuang keras. Pegang kepala tinggi-tinggi. Suara nyanyian naga yang luas datang, dan kota guntur dan kilat lainnya turun. Pria bertopeng itu hampir memuntahkan darah. Apa lagi? Malapetaka hidup dan mati, ada bencana guntur langit, bencana angin dan api dan bencana jiwa primordial tiga kesengsaraan. Bencana guntur langit ditujukan untuk kekuatan tempur, bencana angin dan api ditujukan untuk kemauan, bencana jiwa primordial ditujukan untuk jiwa. Jadi dari tentu saja itu adalah kesengsaraan ketiga, satu malapetaka, tetapi tidak lebih lemah dari dua malapetaka berikutnya, dan ketiga malapetaka itu berbeda, terlepas dari tinggi atau rendahnya. Gelombang kesengsaraan Istana Naga di hari-hari terakhir telah mengejutkan pria bertopeng itu tanpa bisa dijelaskan, tetapi gelombang lain tidak terbayangkan. Gelombang ini masih merupakan kesengsaraan Istana Naga di akhir zaman, tetapi kekuatannya bahkan lebih besar dan lebih menakutkan dari gelombang sebelumnya. 108 naga guntur tampaknya hidup kembali, dan nyanyian naga terdengar satu demi satu, dan naga itu perkasa. Ledakan. Thunder Dragon menggelengkan kepala dan ekornya, dan menyemprotkan kilatan cahaya guntur ke arah Ye Chen. Cahaya guntur itu setajam pisau langit, bersinar terang dan sangat menyilaukan. Memegang pedang jahat dengan tangan kirinya, Ye Chen membelah cahaya guntur satu demi satu, dan pedang Scorpio di tangan kanannya meledak dengan energi pedang ungu, membombardir kota guntur dan kilat, memercikkan percikan api dan hujan cahaya ungu ke seluruh langit. Pergilah. Dengan formasi teknik Stegosaurus, Ye Chen memiliki pemikiran dan menebas naga guntur yang terus menyerang. Saat naga petir dicekik, Ye Chen menerima serangan yang semakin sedikit. Ketika semua 108 naga petir menghilang, kota petir berjarak kurang dari 100 mil dari Ye Chen. Debu meledak dari dalam keluar, hancur menjadi pasta daging,
dan esensi sejati tubuh tidak tetap, dipelintir hingga batasnya. Kembalikan kepadaku. Kedua pedang bersilangan, dan Ye Chen seperti meteor, menghantam kota guntur, tubuh spiritual tingkat kelima membuatnya berani menahan kekuatan kejut yang ditimbulkan oleh benturan. Dentang. Retakan muncul di kota guntur, dan Ye Chen juga memuntahkan darah. Ledakan, 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 ledakan. Berkali-kali, Ye Chen tiba-tiba mendorong kota guntur kembali ke lubang hitam, tetapi saat kota guntur didorong mundur, naga guntur besar di tengah kota guntur bangun dan mengangkat kepalanya. Mulut sedikit terbuka, petir besar menghantam esensi pelindung Ye Chen, membuatnya terbang. Kulitnya hangus, asap keluar dari tubuhnya, dan Ye Chen terlempar ke laut. Murid Ye Chen menyusut saat dia keluar dari laut. Atas, seekor naga guntur besar sedang berkeliaran, dan guntur yang dahsyat berputar di sekitarnya, ada guntur hitam mengembun di dua tanduk tajam di kepalanya. Naga kiamat. Gila? Benar-benar gila, sebenarnya ada malapetaka lain setelah malapetaka Istana Naga di hari-hari terakhir. Mungkinkah dia telah menaikkan level malapetaka guntur langit ke tingkat yang lebih tinggi? Pria bertopeng itu membuka mulutnya lebar-lebar dan kehilangan kekuatan untuk mengaum. Pegang kepala tinggi-tinggi. Naga kiamat panjangnya lebih dari 100 mil, dan cakar naga sebesar gunung terulur, ruang sobek. Meraih ke arah Ye Chen, ujung cakar. Petir berkedip, menyiratkan medan petir. Ziz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 i. Ye Chen bisa merasakan bahwa air di tubuhnya menguap, dan kulitnya menjadi kering, listrik berlebih yang kuat membuat tangan dan kakinya lemas, dan kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Stegosaurus. Dengan gerakan kekuatan jiwa, Stegosaurus yang terdiri dari 42 bayangan pedang menghadapi cakar naga. Gemerincing. Kekuatan cakar naga terlalu besar, dan Stegosaurus runtuh dengan satu sen Mahadewa, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di sekitar. Namun, langkah ini juga membuat momentum penyelidikan cakar naga sedikit terhenti, dan medan petir memiliki cacat. Merusak. Dengan pedang Scorpio terangkat, satu jari cakar naga menghilang, tetapi cakar lainnya masih mengenai tubuh Ye Chen. Karena cakar naga itu terlalu besar, seperti gunung, Ye Chen hampir hancur ke dalam air laut, sampai ke bawah. Berhenti. Hambatan air laut membuat kecepatan cakar naga semakin lambat. Ye Chen mendorong medan pedang hingga batasnya, dan memotong jari kedua cakar naga dengan satu pedang, lalu jari ketiga, keempat, dan kelima. Tusuk. Di pedang Scorpio, kristal ungu melonjak dan berubah menjadi pedang raksasa kecubung sepanjang 10 meter. Memegang pedang raksasa kecubung, Ye Chen memotongnya dari bawah ke atas di sepanjang telapak cakar naga, memotongnya menjadi dua. Tubuh menerobos air, dan Ye Chen mengambil inisiatif untuk membunuh naga di ujung dunia. Naga kiamat tidak bereaksi dengan sangat cepat, dan ditembus oleh pedang Ye Chen. Tetapi dibandingkan dengan ukurannya yang besar, kematian yang dibawa oleh pedang ini bukanlah apa-apa. Dengan sapuan ekor panjang, Ye Chen tidak bisa menghindarinya, dia terlempar ribuan mil jauhnya, seteguk darah keluar dari mulutnya, dan lengan kanannya langsung hancur. Itu terlalu kuat. Naga akhir dunia ini mungkin memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi bintang 2, dan aku hanya kekuatan tempur tingkat menengah bintang 2. Jika aku ingin selamat dari bencana ini, aku harus melakukannya, mati. Ini akan menjadi sedikit lebih lemah, semakin sedikit semakin banyak, semakin lemah kekuatannya, dan selama aku bisa bertahan. Tribulation of Life and Death ditujukan untuk mereka yang melewati Tribulation, dan kekuatannya hanya akan sedikit lebih tinggi dari Tribulation Crosshair. Tidak bisa terlalu sesat, jika tidak, siapa yang bisa selamat dari Tribulation of Life and Death? Tentu saja, karena kekuatan tempur Ye Chen terlalu kuat, menyebabkan kalpa kelahiran dan kematian juga menjadi sangat menakutkan. Kalpa hidup dan mati orang lain sedikit lebih parah daripada kalpa mereka sendiri, dan kalpa hidup dan matinya sedikit lebih parah daripada milik mereka sendiri. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan guntur serta kilat mengamuk. Ye Chen dan naga ujung dunia, yang panjangnya lebih dari 100 mil, terus bertarung, dengan radius puluhan ribu mil, itu adalah medan perang antara keduanya, bertempur dari timur ke barat, dan dari utara ke selatan. Dari kejauhan, pria bertopeng itu memandang dengan dingin. Raja Guntur, apa yang terjadi? King Kyubeard, King Iron Arm, dan King Greybird yang terluka parah bergegas mendekat. Dia melewati bencana. Gelar pria bertopeng itu adalah Raja Guntur, dia menghela nafas, dan berkata perlahan. Melewati kesengsaraan. Raja Kyubeard menoleh dan mengerutkan kening, bencana macam apa ini? Mengapa begitu mengerikan? Jika saya mengalami bencana ini saat itu, saya akan langsung jatuh.
Bencana gemuruh langit yang lebih menakutkan daripada kesengsaraan Istana Naga di hari-hari terakhir. Mata pria bertopeng itu berkedip dingin. Apa? Di antara kesengsaraan guntur surgawi, bukankah kesengsaraan Istana Naga di zaman terakhir adalah yang paling kuat? Itu sudah sama sejak zaman kuno. Raja Kyubert, Raja Lengan Besi dan Raja Burung Kelabu terkejut. Mereka melihat Ye Chen melewati kesengsaraan, dan mereka sudah dalam masalah sekarang hidup dan mati. Ye Chen begitu mengerikan, bukankah pencapaiannya di masa depan akan menjadi lebih mengerikan? Putra ini harus disingkirkan. Pria bertopeng itu mengucapkan 6 kata dengan dingin. Itu harus disingkirkan. 3 raja berjanggut juga berkata dengan tegas. Saat dia selamat dari kesengsaraan Yuan Shen, saat jiwanya paling lemah, mari bertarung bersama dan jangan beri dia kesempatan untuk bertarung. Raja Burung Kelabu mengertakkan gigi. Bum bum bum. Setelah pertempuran yang panjang, energi sejati Ye Chen mengalir seperti air, dan hampir tidak ada yang tersisa. Untungnya, kekuatan tempur naga akhir zaman juga turun dari bintang 2 ke bintang 2, dan itu tidak ada lagi mampu menghentikan serangan Ye Chen. Momen lain berlalu, dan ukuran naga kiamat menyusut hingga puluhan mil panjangnya, dan kekuatan tempurnya turun dari 2 bintang menjadi 1 bintang, dan kemudian dari 1 bintang tinggi ke 1 bintang rendah. Oh, cahaya pedang ungu berkembang, dan Ye Chen membelah naga ujung dunia dengan pedang. Akhirnya selamat dari bencana guntur. Ye Chen tersenyum kecut, masih ada jejak energi sejati yang tersisa di tubuhnya. Jika energi sejatinya habis sebelum naga di ujung dunia terbunuh, maka dialah yang akan mati. Meskipun hidup dan mati, tingkat keberhasilannya tinggi, tetapi tidak ada contoh kegagalan melewati malapetaka. Jika 100 orang melewati malapetaka, akan selalu ada 1 atau 2 orang yang gagal melewati malapetaka, dan mati. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Setelah malapetaka guntur berlalu, bencana angin dan api akan menyusul. Bencana besar angin dan api memiliki 2 tingkat malapetaka eksternal dan malapetaka internal. Bencana eksternal adalah angin kencang yang menyayat tubuh, api langit membakar tubuh, dan malapetaka internal adalah iblis hati. Ketika bencana eksternal dan bencana internal datang bersama-sama, orang-orang miskin tidak akan dapat bertahan hidup sama sekali. Namun, setengah dari mereka yang gagal melewati bencana itu mati dalam bencana angin dan api, dan setengahnya lagi mati dalam bencana itu. Malapetaka Yuan Shen tidak banyak orang yang tewas dalam malapetaka guntur langit. Pulihkan energi sejatimu terlebih dahulu. Untuk selamat dari malapetaka hidup dan mati. Hal terakhir yang perlu Anda khawatirkan adalah mengembalikan esensi sejati Anda. Vitalitas antara langit dan bumi terlalu kaya. Terutama lubang hitam yang mengalir melalui langit ketiga, itu hanya lubang hitam energi itu dikompresi menjadi padat, dan saat Ye Chen melakukan latihan tingkat pertama tingkat surga King Lian Suot Jue, energi vitalitas agung berpusat pada Ye Chen, dan disalurkan ke bawah. Diperkirakan secara kasar, energi vitalitas di daerah ini konsentrasi energi setidaknya 1000 kali lipat dari dunia luar, hanya tinggi tapi tidak rendah. Ini sangat keren. Ye Chen belum pernah mencoba mengumpulkan energi sejati begitu cepat sebelumnya. Energi vitalitas yang kaya menjadi energi sejatinya sendiri tanpa memurnikannya, dan energi sejati yang dikonsumsi semula dapat dipulihkan dalam beberapa tarikan napas, 10%, lalu 20%, 30%, 70%, sampai 100%. Panggilan. Tepat ketika Ye Chen benar-benar memulihkan energinya yang sebenarnya, angin puyuh yang cerah tiba-tiba bertiup dari lubang hitam, dan angin puyuh itu bertiup melewati tubuh Ye Chen. Engah. Lusinan noda darah muncul di lengan, wajah, dan paha Ye Chen. Mendesis. Ye Chen menghirup udara dingin, angin puyuh ini benar-benar mengabaikan esensi pelindung dan meniup langsung ke tubuhnya, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat, dan itu hanya cukup untuk menembus pertahanan tubuhnya, tetapi kuncinya tidak di sini. Ye Chen ditemukan di mana itu dipotong. Saraf nyeri membesar hingga batasnya, dan itu jelas hanya luka kecil, tapi itu membuatnya merasa sangat sakit. Sesaat dia tidak siap, dan mau tidak mau terkesiap. Tubuh undet itu berlari, dan tempat luka itu tertutup, tapi rasa sakitnya masih menyebar. Will, ujiannya benar-benar kemauan. Bencana guntur surgawi menguji kekuatan tempur. Ujian bencana angin dan api adalah kemauan. Itu tidak akan membiarkan Anda mati secara langsung, tetapi membiarkan Anda menderita rasa sakit yang tak tertahankan, dan ini adalah gelombang pertama. Siapa yang tahu ujian apa yang akan datang di masa depan? Anda harus tahu bahwa bukan hanya rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi juga mati rasa kauterisasi, del. Jika Anda tidak dapat menahan ujian dari malapetaka eksternal, ketika malapetaka internal datang, tekad Anda pasti akan runtuh,
dan kemudian Anda akan dipotong-potong, dibakar menjadi abu terbang, dan mati. Zenyuan pelindung tubuh tidak berguna, jadi Ye Chen menyimpannya begitu saja, meskipun bencana eksternal tidak akan membunuhnya. Tetapi untuk tempat yang terluka, masih perlu menjalankan tubuh abadi untuk pulih, dan energi yang sebenarnya dapat dihemat sedikit. Beruang. Begitu angin puyuh bertiup, api langit yang mengamuk jatuh dan membakar tubuh Ye Chen. Kekuatan api langit juga tidak terlalu besar, hanya bisa membakar lapisan luar daging Ye Chen, tapi rasa sakitnya meningkat beberapa kali, tubuhnya mati rasa sebentar, terbakar sebentar, dan mati rasa sebentar. Ye Chen berubah menjadi obor berbentuk manusia. Di dalam nyala api, dia menanggung semua jenis penderitaan, semua jenis rasa sakit yang tidak bisa dia rasakan secara normal. Hei, ini masih gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga, dia pasti akan berantakan. Grey Bird King tidak mengira Ye Chen akan selamat dari malapetaka, tetapi melihat Ye Chen dalam keadaan malu adalah kesenangan untuk dipikirkan, dan dia ingin melihat betapa tak tertahankannya Ye Chen saat itu. Setelah menanggung segala macam penderitaan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada dibunuh oleh kami. Raja Kyubert juga tertawa. Gelombang kedua akan datang. Iron Arm King menatap lubang hitam itu. Hore! Kali ini, itu adalah embusan angin ungu. Embusan angin memberi orang perasaan yang sangat lembab, seolah-olah ditiup oleh embusan angin cair, mereka jauh, dan mereka semua merasakan ketidaknyamanan kulit. Itu angin langit yang beracun. Angin langit yang sangat beracun, malapetaka angin yang paling dahsyat, segera diracuni oleh angin ini. Racun ini tidak akan menyerang tubuh, tetapi akan membuat kulit Anda busuk dan bau. Apalagi mengalaminya sendiri, bahkan siapapun yang menontonnya akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tetapi orang biasa tidak dapat menikmati bencana semacam ini, hanya orang jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun yang dapat menikmatinya. Permukaan kulit Ye Chen berubah menjadi ungu dan hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, dan kemudian mulai membusuk, dan air beracun yang berbau busuk mengalir keluar dari tempat busuk, yang sangat menjijikkan. Sedikit mengernyit, Ye Chen duduk bersila di udara, telapak tangannya menggenggam erat lututnya. Aku benar-benar menahan diri. Raja berjanggut sedikit tidak bisa dipercaya. Bencana angin yang dia alami sangat biasa. Itu hanya bila angin yang memotong, dan kemudian saraf rasa sakit memperkuat batas yang bisa dia tanggung. Begitu saja, dia berkeringat deras, dan tidak bisa membantu berteriak beberapa kali dari sudut pandangnya. Dengan kengerian angin langit beracun, Ye Chen tidak bisa menahan meraung 2 kali. Apakah angin langit yang beracun ini tidak seseram di legenda? Raja berjenggot mengulurkan tangannya untuk menangkap beberapa gumpalan angin langit yang beracun. Apa? Suara sengsara dan tajam terdengar, dan seluruh lengan kanan Raja Kyubert langsung membusuk dan bernanah. Belum lagi, rasa sakit korosif membuat saraf rasa sakitnya mati rasa sakit seperti ini benar-benar tak tertahankan. Hanya api penyucian legendaris yang memiliki ini jenis rasa sakit. Angin langit beracun yang sangat kuat. Kulit kepala Grey Bird King dan Iron Arm King mati rasa. Bagaimana mungkin mereka berani memprovokasi Tian Feng yang beracun seperti Raja Kyubert, bahkan pria bertopeng itu pun menyerah. Benci. Tubuh mayat hidup berlari, dan lengan kanan Raja berjanggut kembali ke keadaan semula, tetapi wajahnya sangat pucat, dan ada sedikit kepanikan di kedalaman matanya, ketika dia melihat Ye Chen lagi, dia lebih ketakutan dan ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan, Ye Chen bagaimana dia bisa menahan rasa sakit seperti itu. Orang harus tahu bahwa seluruh tubuh lawan ditiup oleh angin beracun, dan tidak ada tempat yang tidak membusuk. Apakah anak ini masih manusia? Seperti yang dipikirkan Raja berjanggut, penderitaan yang dialami Ye Chen jauh melebihi imajinasinya, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit sama sekali, bahkan jika dia ingin terganggu, ini adalah ujian surga, dan surga tidak akan membiarkanmu pergi melalui angin begitu mudah kebakaran bencana. Tepat setelah angin yang sangat beracun berlalu, aliran api tiba-tiba turun dari langit. Aliran api ini sangat terkonsentrasi, seperti magma, dan memercik ke tubuh Ye Chen. Ini aliran api langit. Aliran api langit juga merupakan bencana paling parah dalam bencana kebakaran. Cici, dirasuki oleh magma, rambut, wajah, dan kulit Ye Chen di permukaan tubuhnya semuanya terbakar menjadi abu. Api tidak membakar secara langsung, tetapi bergesekan dengan otot-otot internal Ye Chen, membakar, dan menyentuh pada jarak 0. Sensasi terbakar begitu kuat hingga seperti melemparkan orang biasa ke dalam panci minyak mendidih. Semua otot di tubuh Ye Chen berkedut. Lengan. Jantung berdebar kencang. Ye Chen tahu bahwa semua rasa sakit ini diberkati oleh kehendak langit dan bumi. Kehendak langit dan bumi melindungi bagian dalam tubuhnya,
membiarkan bagian luar menanggung rasa sakit yang menusuk hati ini. Tapi itu sangat menyakitkan, Ye Chen perlahan-lahan jatuh koma. Halusinasi. Ini adalah lembah yang luas dan tak terbatas. Di dalam lembah, 4 musim seperti musim semi, burung berkicau dan bunga harum, dan udara perih berlama-lama. Kadang-kadang, naga raksasa dan burung phoenix terbang, meninggalkan nyanyian naga bernada tinggi dan tangisan phoenix yang merdu. Ye Chen lupa segalanya. Dia lupa bahwa dia sedang mengalami bencana, dan menganggap tempat ini sebagai dunianya sendiri. Yang mulia, silakan masuk. Berdiri di luar lembah adalah sekelompok jenderal tanpa ekspresi dan kuat. Pemimpin jenderal menarik tangan kanannya dan mengundang Ye Chen untuk memasuki lembah dengan nada hormat. Ye Chen terdiam, duduk di pinggir. Yang mulia, Nona sedang menunggu Anda di dalam, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Mahadewa akan terus berbicara. Setelah bertahan beberapa saat, Jenderal Dewa melihat bahwa Ye Chen tidak bergerak, dan tidak berniat masuk. Dia tidak lagi mengundang, tetapi berdiri di samping dengan hormat. Sesaat berusaha, suara renyah dan merdu melayang. Tuan Ye, kenapa kamu tidak masuk? Nyonya sudah lama menunggumu. 7 wanita cantik dengan rok sutra keluar dari lembah. Secara umum, terutama mata yang cerah dan bergerak, orang bisa tidak tahan untuk menolak. Ayo pergi, Tuan Ye. 2 wanita berlari dan meraih lengan Ye Chen, mencoba menariknya masuk. Gulungan, aura di tubuh Ye Chen mengejutkan beberapa orang. Anda, wanita yang terguncang itu menangis, merasa sangat bersalah. Saudara muda Ye. Pada saat ini, orang lain keluar dari lembah. Orang ini adalah wanita jangkung, berpakaian putih, dengan penampilan cantik. Dia menatap Ye Chen dengan mata penuh cinta, tapi itu adalah Su Jing. Nona, dia tidak mau masuk, jadi mengapa repot-repot dengannya? Ketujuh gadis itu berkerumun di sekitar Su Jing. Kamu benar-benar tidak mau masuk? Su Jing bertanya. Ekspresi rumit melintas di mata Ye Chen, dan dia hanya memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya. Lupakan saja, cari dia. Su Jing menghela nafas dengan santai, berbalik dan memasuki lembah, dan ketika dia berbalik, tetesan air mata jatuh. Kamu Chen, ayo pergi. Tidak jauh dari sana, Murong Qingcheng datang perlahan, dengan wajah iba. Benar dan salah, salah dan benar. Selalu sulit untuk mengatakannya. Ini adalah iblis hati. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, mendapatkan kembali kejernihannya, dan tidak melihat ke arah Murong Qingcheng. Sikap yang mengesankan di tubuhnya sangat tinggi, dan kekuatan pedang yang ganas membuat seluruh dunia hancur, hancur seperti cermin. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. 3 raungan keras keluar, lembah, sang jenderal, naga raksasa dan phoenix, dan Su Jing dan Murong Qingcheng semuanya menghilang, tidak pernah ada. Api masih membakar tubuh Ye Chen, dan saat ilusi menghilang, Ye Chen memasuki api penyucian rasa sakit lagi, dan karena dia baru saja keluar dari ilusi, rasa sakit itu tampaknya meningkat 10 kali lipat, membuat seseorang ingin segera mati. Untungnya, aliran api di langit pada akhirnya akan berakhir. Mungkin bagi orang lain, malapetaka angin dan api sangat dahsyat dan menakutkan, tetapi kemauan Ye Chen begitu kuat sehingga apa yang disebut malapetaka eksternal dan malapetaka internal dapat terjadi, tidak membantunya sama sekali, karena kekuatan tempur Ye Chen berasal dari kemauan dan jiwa, dan 2 yang terakhir adalah sumber kekuatannya. Begitu bencana angin dan api berlalu, bencana roh primordial datang. Apa yang mengejutkan keempat orang bertopeng adalah bahwa meskipun kesengsaraan Yuanshen Ye Chen sangat menakutkan, yang belum pernah mereka dengar atau lihat, Ye Chen merasa jauh lebih santai. Hanya Ye Chen yang tahu bahwa jiwanya 5 kali lipat dari orang biasa, dan kualitasnya sebanding dengan raja di alam hidup dan mati, dan beberapa kali lebih mudah melewati malapetaka Dewa Purba daripada malapetaka guntur langit. Ledakan. Di lubang hitam, sungai kristal yang terlihat seperti cair dan padat dituangkan ke dalam tubuh Ye Chen. Ini adalah vitalitas langit dan bumi yang sangat kental. Debu, bahkan jika makna yang mendalam tidak memiliki waktu untuk meningkat, kekuatan tempur akan meningkat berkali-kali. Tidak bagus, jiwanya tidak lemah sama sekali, ayo pergi. Pria bertopeng membuat keputusan yang menentukan dan dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan sebelum terobosan. Ye Chen memiliki kekuatan tempur bintang 2 sedang membunuhnya, sekarang tampaknya itu adalah angan-angan mereka. 900.